acara akan kita mulai. Kepada MC, saya persilakan untuk memulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Rian Septian selaku Ketua BPO ISBA Palembang periode 2019-2020 beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Fahri Kurniawan selaku Ketua Umum ISBA Palembang periode 2019-2020 beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Diki Kusnandar selaku Ketua Umum ISBA Indralaya selaku jajarannya. Yang terhormat Saudara Rian selaku Ketua IKPB beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Nopan Saputra selaku Ketua Pelaksana Kegiatan RAI RAR ISBA Palembang periode 2020-2021 beserta seluruh panitia yang terlibat, serta seluruh tamu undangan dan peserta sidang yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini dalam keadaan pandemi COVID-19 kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual dalam kegiatan RAI RAR, Rapat Anggota ISBA, Rapat Anggota Rayon ISBA Palembang periode 2020-2021. Dengan tema mewujudkan regenerasi estafet kepemimpinan sebagai langkah menciptakan pemimpin yang berintegritas di tengah pandemi COVID-19 menuju Bangka Belitung maju, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang sekarang kita rasakan. Juga kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, pembacaan kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu daerah Bangka Belitung, kata sambutan, pembacaan doa, penutup, pembacaan tata tertib peserta sidang, pemutaran video BPH ISBA Palembang periode 2019-2020. Sidang pleno 1, sidang pleno 2, pembacaan doa, dan terakhir penutupan. Baiklah semuanya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi oleh Zainul Qadri. Kepada Zainul Qadri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يعمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فأولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Zainul Qadri. Semoga kita semua baik yang membacakan dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu daerah Bangka Belitung dipandu oleh Nanda Mekayanti Aula. Kepada seluruh peserta sidang dipersilakan untuk berdiri di depan Zoom masing-masing dan tetap menonaktifkan mikrofon. Kepada Nanda Mekayanti Aula, waktu dan tempat kami persilahkan. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Kami nak cuba merangkai kata dalam nyanyian
Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Kami nak nyoba merangkai kata dalam nyanyian Zapin, Zapin Melayu dipersembahkan. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Pada peserta sidang diharapkan duduk kembali. Terima kasih kepada Nanda Mekayanti Aula. Selanjutnya, kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Novan Saputra, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum ISBA Palembang, Fahri Kurniawan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua BPO ISBA Palembang, Bang Rian Septian beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum ISBA Indralaya atau yang mewakili, yang terhormat Ketua IKPB atau yang mewakili, dan seluruh partisipan acara RAIER ISBA Palembang periode 2020-2021. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
Ulang. Baiklah, ulangi ya. Mungkin tadi sinyal terkendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum ISBA Palembang, Fahri Kurniawan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua BPO ISBA Palembang, Bang Rian Septian beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua ISBA Indralaya atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua IKPB atau yang mewakili. Dan seluruh partisipan acara RAI ISBA Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul via Zoom dan online dalam acara RAI ISBA Palembang. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Baiklah, saya sebagai Ketua Pelaksana acara RAI ISBA Palembang berterima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh anggota ISBA Palembang yang telah berpartisipasi dalam acara RAI ISBA Palembang. Hari ini kita akan melakukan kegiatan rapat anggota ISBA dan rapat anggota rayon. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana menekankan kepada seluruh peserta yang hadir dalam ini memberikan hak suaranya atau hak pilih untuk Ketua Umum ISBA Palembang dan Ketua Rayon ISBA Palembang. Marilah kita memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria dari ISBA Palembang. Yang pertama yaitu dia bukan cuma mengurus ISBA Palembang, tapi peduli akan ISBA Palembang. Yang kedua kita pilihlah pemimpin yang sesuai kriteria ISBA Palembang. Yang pertama, dia harus mengetahui apa saja tugas dari Ketua Umum ISBA Palembang dan dia bisa mengayomi seluruh kader ISBA Palembang. Sini kita pilih pemimpin yang mau mengurus ISBA Palembang, bukan mau diurus. Jadi saya tekankan di sini seluruh anggota ISBA punya peranan penting dalam pemilihan ini. Gunakan hak suara dan hak pilih kalian sesuai dengan pilihan hati pemimpin kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nopan Saputra atas sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum ISBA Palembang periode 2019-2020 kepada Saudara Fahri Kurniawan. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua BPO ISBA Palembang, Bang Rian Septian. Yang saya hormati Ketua Umum ISBA Indralaya beserta jajarannya dan Ketua IKPB beserta jajarannya, serta yang saya banggakan, sepradik dari ISBA Palembang beserta para alumni. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena telah memberikan nikmat dan rezekinya sehingga kita semua dapat berkumpul di tengah pandemi COVID-19 ini meskipun tidak dapat secara tatap muka, tetapi setidaknya kita tetap menjaga silaturahmi kita melalui Zoom meeting ini. Sholawat bertangkai salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara RAI kita ini dengan sangat luar biasa sekali dan tentunya dengan pengorbanan yang sangat luar biasa juga. Semoga acara kita ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita tanpa adanya hambatan yang berarti. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, abang-abang, ayu-ayu, maupun alumni dari ISBA Palembang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk selalu kuat dalam kepengurusan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BPH yang selalu ada di saat senang maupun susah, karena mengurus suatu organisasi di saat pandemi ini bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Terima kasih banyak untuk teman-teman BPH karena telah bekerja dengan maksimal di dalam kepengurusan ini. Nah, di sini juga saya ingin bercerita sedikit tentang keluh kesah yang saya alami selama menjabat sebagai Ketua Umum ISBA Palembang. Jadi, bisa dikatakan saya ini adalah pemimpin yang tidak direstui oleh sebagian oknum. Mengapa demikian? Karena di awal kepengurusan, di situ saya sangat susah sekali untuk membentuk jajaran. Padahal di rencana awal saya sangat ingin membentuk jajaran yang seimbang, di mana masing-masing rayon mendapat peran untuk berproses di ISBA Palembang atau biasa disebut juga dengan anggota cabang. Tapi apa boleh buat, dikarenakan belum dewasanya suatu organisasi dan besarnya nama dari suatu rayon di ISBA Palembang, sehingga jika bukan dari rayon itu yang memimpin, maka rayon itu tidak mau ambil bagian di dalamnya. Ayolah kawan-kawan, di sini kita bukan lagi membawa nama dari suatu rayon, tapi di sini kita mempertaruhkan nama dari daerah yang kita cintai, daerah kelahiran kita, yaitu Bangka Belitung. Berpikirlah dewasa, di sini kita sama-sama berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tujuan kita juga bukan hanya sebatas di sini saja, tapi melainkan untuk memajukan daerah yang kita cintai ke depannya. Jika di sini saja kita sudah bertingkah seperti ini, bagaimana untuk ke depannya kita akan memajukan daerah yang kita cintai. Selesai sudah pembentukan jajaran, kita juga sudah merencanakan apa yang ingin kita lakukan untuk 1 tahun ke depan pada rapat kerja dan tujuan apa yang ingin kita capai. Tapi apa daya, Tuhan berkehendak lain, datanglah pandemi COVID-19 yang saat ini telah merubah tatanan dari suatu kehidupan. Yang dimana perkuliahan yang awalnya offline menjadi online, yang awalnya kita berada di perantauan, dan sekarang kita melakukan perkuliahan di rumah masing-masing. Apa yang telah kami rencanakan, semuanya hancur, terus apa yang kami lakukan? Apakah kami berdiam diri saja? Tentu tidak, kawan-kawan. Karena apa? Karena ISBA Palembang harus tetap eksis meskipun dilanda musibah dan masalah. Jadi, jika kita tidak mampu berlari, maka berjalanlah. Dan jika kita tidak mampu berjalan, maka merangkaklah. Jangan sampai kita berdiam diri saja dan lari dari masalah. Maka dari itu, kawan-kawan semua, di dalam pemilihan ini, marilah kita kesampingkan dulu asal rayon kita kesampingkan dulu identitas asal daerah kita kesampingkan dulu rasa kedekatan kita terhadap suatu calon. Marilah kita memilih calon berdasarkan visi misinya, berdasarkan kinerjanya, dan berdasarkan semangatnya untuk membangun ISBA Palembang menjadi lebih baik lagi. Ingat, di sini kita mempertaruhkan nama baik daerah yang kita cintai di bumi Sriwijaya Palembang maupun di negeri Serumpun Sebalai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fahri Kurniawan atas sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua BPO ISBA Palembang periode 2019-2020 sekaligus membuka kegiatan RAI RAR ISBA Palembang periode 2020-2021. Kepada Saudara Rian Septian, waktu dan tempat kami persilahkan. Benar ya, kurang mundur. Mereka nengok. Kurang mundur, Bang. Bang, pencahayaan kenapa? Tutup ya lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum ISBA Palembang, Saudara Fahri Kurniawan serta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana acara RAI RAR ISBA Palembang 2020-2021, Saudara Novan. Dan yang saya banggakan dan saya cintai, partisipan acara kegiatan RAI RAR 2020-2021 ISBA Palembang, yang mana insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, tak lupa kita haturkan puja, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana berkat rahmatnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti acara melalui daring, yakni melalui Zoom dalam pemilihan Ketua Umum ISBA Palembang yang baru dan juga Ketua Rayon. Yang kedua, tak lupa selawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW, yang mana berkat hadisnya lah yang disampaikan kepada sahabat, lalu diteruskan kepada tabiin, kepada tabiin, dan kepada generasi ulama sehingga dan sampailah kepada kita sehingga berkatnya lah kita dapat mengikuti jejaknya sehingga kita dapat merasakan kenikmatan berkat ilmu, banyak ilmu dan merasakan jalan menuju nurnya dengan penuh peradaban. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, RAI RAR ISBA Palembang 2020-2021 yang diadakan hari ini merupakan acara puncak kita, acara penutup untuk Ketua Umum yang lama dan juga merupakan acara yang perdana untuk Ketua Umum yang terpilih nanti. Siapapun yang terpilih nanti, insya Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz, telah maktub di kitab Tuhan kan. Jadi insya Allah saya percaya dan saya yakin insya Allah itulah yang terbaik untuk ISBA Palembang ke depannya. Harapan saya untuk kita semua tetap ikuti acara ini dengan seksama sampai akhir, biar kita bersuara, biar kita ikut berperan dan berandil dalam acara ini agar siapapun yang terpilih nanti merupakan hasil suara kita bersama. Jadi untuk partisipan, untuk panitia tetap ikut sampai habis. Karena satu suara sangat berpengaruh nantinya untuk ketum atau ketua rayon yang terpilih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang, sekalian membuka kegiatan RAI RAR Bang. Maaf, lupa tadi. Lupa tadi kan dari Bang Amri kan. Dengan melapaskan lafaz basmalah, acara RAI RAR ISBA Palembang 2020-2021
Resmi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Terima kasih kepada Saudara Rian Septian atas sambutannya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Dedi Irawan. Kepada Dedi Irawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya izin memimpin doa secara Islam. Untuk yang beragama non-Islam, dipersilahkan untuk mengikuti agama mereka masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam acara rapat anggota ISBA dan rapat anggota rayon dalam keterbatasan terhambat oleh pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mencari generasi baru penerus estafet ISBA Palembang. Semoga acara yang kami lakukan pada hari ini mendapat kelancaran, kehikmatan, keselamatan. Semoga dengan adanya acara ini dapat memajukan khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari generasi muda penerus bangsa. Dan semoga dengan adanya acara ini juga kami dapat meningkatkan tali silaturahmi kami antara anggota ISBA maupun anggota rayon. Semoga pada hari ini kami mendapatkan pemimpin baru untuk meneruskan estafet ISBA Palembang. Dan semoga pada hari ini pemimpin baru kami mendapatkan kesehatan, keselamatan. Dan semoga pada hari ini juga kami selalu diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dedi Irawan. Selamat datang kepada Ketua ISBA Ketua Umum ISBA Indralaya, Saudara Diki Kusniawan. Baiklah, selesai sudah pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini dan sebentar lagi kita akan memasuki kegiatan persidangan. Untuk seluruh peserta sidang dan tamu undangan diharapkan untuk tetap berada di Zoom ini. Namun sebelum memasuki kegiatan persidangan akan ada pembacaan tata tertib peserta sidang oleh Sekretaris Jenderal kepada Saudari Maureen Oktavia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, untuk pembacaan tata tertib peserta sidang dibacakan oleh Saudari Endang. Kepada Saudari Endang, waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan tata tertib peserta sidang. Diharapkan kepada peserta sidang untuk memperhatikan dan melaksanakannya dengan baik. 1. Peserta sidang wajib login ke Zoom meeting minimal 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta sidang memastikan bahwa koneksi internet dalam keadaan stabil dan kuota tercukupi agar tidak keluar masuk room meeting. 3. Pastikan visual dan audio pada perangkat yang digunakan dalam mengakses dalam mengakses Zoom meeting terkoneksi dengan baik. 4. Peserta sidang diharapkan menonaktifkan atau mute mikrofon selama meeting berlangsung, kecuali dalam sesi diskusi atau tanya jawab atau rasionalisasi dan atas izin presidium sidang. 5. Selama kegiatan berlangsung, peserta sidang wajib mengaktifkan kamera. 6. Peserta sidang diharapkan untuk tidak keluar masuk room meeting atau kecuali terkendala jaringan. 7. Peserta sidang diharapkan mengisi link absensi. Link absensi akan disebarkan di kolom chat Zoom. Ada 3 link absensi, yaitu link absensi sesi 1 pagi, sesi 2 setelah sholat zuhur, sesi 3 setelah sholat asar. Jika tidak selesai sebelum maghrib, maka akan ada penambahan link absensi. 8. Peserta sidang wajib mengikuti seluruh rangkaian persidangan. 9. Peserta wajib menjaga kelancaran sidang dan menaati semua keputusan sidang. 10. Peserta sidang tidak diperkenankan berkomentar tidak penting, berkomentar yang mengandung kegaduhan, dan berkomentar buruk lainnya. Jika peserta tidak dapat mematuhi tata tertib selama persidangan berlangsung, seperti membuat kegaduhan, maka akan di-remove dari Zoom meeting. 11. Nama yang digunakan oleh peserta dalam Zoom meeting ditulis dengan format sebagai berikut. A. Peserta penuh. Contoh, nama _Ryan _Unif. Contoh, Uti Rindiani _Pelaju _UMP. Peserta penuh adalah seluruh anggota aktif ISBA Palembang. B. Panitia. Formatnya P _nama _Rayon. Contoh, P _Uti Rindiani _Pelaju. C. Peserta peninjau. Contoh, peninjau _nama _angkatan Unif. Contohnya peninjau _Uti Rindiani _18 _UMP. Peserta peninjau adalah alumni ISBA Palembang dan undangan. D. Tamu undangan. Formatnya tamu _nama _utusan. Contoh, tamu _Uti Rindiani ISBA Palembang. E. Presidium. Presidium 1, 2, 3 _nama. Contoh, Presidium 1 Uti Rindiani. F. Peserta yang termasuk anggota aktif ISBA Palembang, tetapi tidak mengisi formulir pendaftaran ketua umum dan ketua rayon. Formatnya T _nama rayon _unif. Contoh, T _Uti Rindiani _Pelaju _UMP. 10. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara. 11. Peserta penuh yang memiliki hak suara adalah peserta penuh yang mengisi formulir pendaftaran dan termasuk anggota aktif ISBA Palembang serta menghadiri kegiatan melalui Zoom. 12. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara. 13. Peserta yang ingin menyampaikan instruksi atau pertanyaan atau persanggahan atau tanggapan diwajibkan untuk menggunakan emoticon, raise hand, dan menulis instruksi pada kolom chat, kemudian baru boleh berbicara atas izin presidium sidang. 14. Peserta yang ingin menyatakan tidak setuju bisa memberikan aba-aba dengan mengirim emoticon raise hand. Diharapkan peserta sidang dapat mematuhi tata tertib sidang. Demikian tata tertib sidang. Harapan
diindahkan oleh semua peserta sidang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Endang. Kami harap seluruh peserta sidang dapat mematuhi seluruh tata tertib yang ada. Selanjutnya, pemutaran video BPH ISBA Palembang periode 2019-2020. Selamat menonton.
Baiklah semuanya, saatnya kita memasuki kegiatan persidangan. Kegiatan persidangan akan diambil alih oleh Presidium Sidang. Alih acara saya serahkan kepada Presidium Sidang. Kepada Presidium Sidang, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah lanjut. Oke, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Laras Utami selaku Presidium 1 dan rekan saya Endang Wardiningsih selaku Presidium 2 dan juga Ahmad Gufron selaku Presidium 3. Dan mohon kepada peserta sidang untuk memperhatikan tata tertib persidangan sehingga persidangan kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Langsung saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya adalah pembacaan dan juga pembahasan LPJ ISBA Palembang periode 2019-2020 yang akan diambil alih oleh Ketua Umum ISBA Palembang periode 2019-2020, Bang Fahri Kurniawan. Kepada Bang Fahri Kurniawan dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Presidium Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita santai bayi di sini, yo. Jadi di sini saya Fahri Kurniawan, Ketua Umum dari ISBA Palembang periode 2019-2020 akan membacakan LPJ ISBA Palembang untuk 1 tahun. Langsung saja, yang pertama yaitu ada Departemen Agama. Jadi untuk kawan-kawan, kalau nak ngelihat secara detail tuh ada di rayon masing-masing yang telah disebarkan oleh UPI. Dan kawan-kawan juga baca ngelihat di share screen, no. Nah, jadi yang pertama itu ada Departemen Agama, di mana Ketua Muhammad Romadoni, Wakil Adnan Hussein Rangkuti, Sekretaris Adilah Zahra, Bendahara Robiatul Adawiyah. Nah, jadi proker dari Departemen Agama di sini ada 5. Yang pertama, Ramadan Faganza. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada Mutiara Ramadan, buletin dakwah, dan kuis Jumat. Nah, di sini semua proker dari Departemen Agama alhamdulillah terrealisasi. Oke, lanjut ke Departemen PSDM, di mana Ketua Resti Kusuma Elini, Wakil Regista Ramhadania, Sekretaris Ukti Rindiani, dan anggota ada 8 orang. Nah, jadi di sini ada 6 proker dari Departemen PSDM, di mana yang pertama ada database ISBA Palembang, terus open recruitment, LDO, upgrading, pembuatan ID card, terus ada ISBA Ngajar. Nah, di sini dari Departemen PSDM yang terrealisasi itu ada 2 proker
dan ada 4 proker yang tidak terrealisasi mengingat di masa pandemi ini sangat sulit untuk membuat acara dalam skala besar karena hal tersebut dapat mengundang kerumunan dan di mana memudahkan penyebaran COVID-19. Oke, lanjut ke Departemen Humas, di mana ketuanya Nopan Saputra, Wakil Pradika Maulana, Sekretaris 1 Linda Restari, Sekretaris 2 Kurnia Ade Putri, Bendahara Mayang, terus anggota ada 5 orang. Nah, di sini Departemen Humas proker ada 5. Yang pertama Isba Peduli, terus Isba Sehat, kemudian sosialisasi donor darah, Isba Go to Hospital, terus yang terakhir Bank Darah. Nah, di sini yang terrealisasi ada 4 dari 5 proker. Oke, lanjut terus ke Departemen Danus, di mana Ketua Asmianti, Wakil Doni, terus Sekretaris Melisa, Sekretaris 2 Nanda, Bendahara Septi, terus anggota ada 2 orang. Nah, di sini Departemen Danus ada 3 proker. Yang pertama Isbasel, terus yang kedua jual menjual, yang ketiga pembuatan baju. Nah, di sini proker yang terrealisasi ada 2 dari 3 proker. Terus Departemen Orsenbud. Nah, di mana Ketua Peri Maulana, terus Wakil Oscar, Sekretaris Sarini, dan anggota 3 orang. Proker ada 4. Yang pertama Have Fun Sport and Culture, terus Rumah Bakat Isba Palembang, Isba Fest, dan Taman Kreasi Mandiri. Yang terrealisasi ada 2 dari 4 proker. Oke, terus selanjutnya Departemen MI, Ketua Yuswa, Wakil Bunga Nandasari, terus Sekretaris Nurul Habib Ramadan, dan anggota ada 4 orang. Nah, di mana proker ada 6. Yang pertama Isba Pisitu, terus ada Isba Eser, terus Voice Siaran Radio RRI, video on YouTube, terus siaran radio ada Isba e-magazine, terus ada Isba brosur. Nah, di sini yang terrealisasi ada 5 dari 6 proker. Amin. Nah, itu mungkin untuk proker dari Departemen Isba Palembang, dan selanjutnya ini dari rayon. Yang pertama ada rayon Ilir Timur, itu struktur kepengurusannya Ketua Rayon, Khotib, terus Wakil Ade Muzaki, Sekretaris Iola, dan Bendahara Mira. Dan di mana masing-masingnya juga memiliki departemen PSDM, Ketua Lilik, Departemen Agama, Ketua Gufron, terus Departemen Humas Arwin, Departemen Orsenbud Andri, Departemen MI Habib, Departemen Danus Doni. Nah, di sini rayon IT memiliki 15 proker dan yang terrealisasi itu ada 6. Nah, di mana proker-proker yang terrealisasi yang pertama ada kerjasama dengan Departemen Danus Isba Palembang, itu terkait Isbasel, terus dokumentasi kegiatan, ada database, publikasi informasi, kajian rutin, dan tadarus 1 orang 1 juz. Oke, selanjutnya ke rayon Bukit. Nah, jadi ketua ada Bar Ramadan, Wakil Fahrul Rozi, Sekretaris Suci Pratiwi, Bendahara Nada.
Dan ada juga departemennya, di mana Departemen PSDM Ketua Feni, Departemen Agama Ahmad Abiyu, Departemen Humas Pradika Maulana, Persenbud Iqbal, MI Miatus, dan Danus Adenanda. Nah, di sini Isba Rayon Bukit itu ada 12 proker, dan di mana semua proker tidak terrealisasi. Oke, selanjutnya ke departemen ke Rayon Pelaju. Ketua Ade Robi, terus wakil 1 Pasla, wakil 2 Vera Yuliana, sekretaris Azra, terus bendahara Putri Melani, dan Departemen PSDM Ketua Ukti Rindiani, Departemen Agama Evon Pratama, Departemen Humas Diki Rafinda, terus Departemen Orsenbud itu Abdus, Departemen MI Ketua Ihda, dan Departemen Danus itu Ketua Melisa. Nah, jadi untuk Rayon Pelaju ini ada 18 proker, dan di mana yang terrealisasi itu ada 6. Yang pertama senam bersama, terus ada yasinan, futsal, database, Isbasel, dan yang terakhir Departemen Danus Isba Palembang. Nah, jadi di sini untuk kawan-kawan, itulah hasil dari kepengurusan kami selama 1 tahun. Mungkin di sini ada yang perlu teman-teman ketahui, bahwasannya jajaran Isba Palembang itu baik yang di cabang maupun yang di rayon lah bekerja dengan sangat maksimal. Namun apa boleh buat, pandemi melanda kita dan secara tidak langsung itu sangat memberikan efek bagi semua organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus, seperti Isba Palembang. Memang ada banyak proker yang tidak dapat dijalankan di saat pandemi kayak sekarang. Namun, kami juga dengan sigap membuat proker-proker pengganti ataupun proker dadakan yang tentu dapat memberikan manfaat di tengah pandemi COVID saat ini. Contoh, nah, di saat awal penyebaran virus corona, itu kami jajaran Isba Palembang membuat acara membagikan masker di beberapa titik di daerah yang ada di Bangka. Di mana pada saat itu kami membagikan masker di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Dan di mana di masing-masing kabupaten itu ada 2 titik pembagian. Nah, jadi harapannya dengan ada pembagian masker tadi, masyarakat Bangka dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat Bangka itu udah ada alasan lagi tidak pakai masker karena tidak mempunyai masker. Terus kemudian kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat milenial melalui akun media sosial Isba Palembang. Biar apa? Biar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan pada saat masa pandemi. Nah, selain itu juga Isba Palembang membuat kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung biar mahasiswa yang balik ke perantauan dapat melakukan rapid test gratis. Karena mengingat biaya rapid test gratis yang mahal dan sangat memberatkan mahasiswa kayak kita kan, yang nak balik ke perantauan. Nah, itu juga bukan hanya untuk mahasiswa Isba Palembang, melainkan untuk seluruh mahasiswa Bangka yang nak balik ke perantauan boleh mengikuti rapid test tersebut. Nah, kemudian kami juga membuat acara webinar yang bermanfaat. Contoh kayak webinar donor darah yang diselenggarakan oleh Departemen Humas. Itu biar apa? Biar Isba Palembang tetap eksis meskipun di tengah pandemi. Jadi, aku selaku Ketua Umum Isba Palembang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BPH, baik yang di cabang maupun yang di rayon, karena
telah bekerja dengan sangat maksimal meskipun di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi mungkin tuh bayi yang dapat kusampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di sini. Biar kami, kawan-kawan dari BPH, baik yang di cabang maupun yang di rayon, dapat menjelaskan dengan teman-teman semua. Mungkin terima kasih. Oke, mohon maaf Bang Fahri, untuk LPJ keuangan boleh tolong disampaikan? Oke, lanjut. Oke, jadi di sini aku juga akan menyampaikan laporan keuangan dari ISBA Palembang. Yang pertama, tuh pacak kawan-kawan lihat sendiri di share screen, no? Share screen. Jadi tanggal 1 Februari 2020, untuk keterangan pemasukan dana Dewan Komisi 4 DPRD. Itu dana masuk ada Rp1.467.000 dan saldo Rp1.467.000. Kemudian tanggal 8 Februari 2020 itu ada keterangan proposal plus undangan, di mana pengeluaran Rp544.000, saldo Rp923.000. Terus di tanggal 11 Februari ada pengeluaran surat permohonan plus proposal pelantikan, di mana total ada Rp368.500 dan saldo Rp554.500. Terus ada pengeluaran lagi di tanggal 12 Februari, persiapan pelantikan, di mana pengeluarannya Rp505.000 dan saldo Rp49.500. Kemudian ada pemasukan dana dari kas ISBA Palembang periode 2018-2019 tanggal 4 Maret 2020, pemasukan Rp3.200.000, saldo Rp3.249.500. Terus ada pemasukan lagi di tanggal 7 Maret dari DPRD Komisi 1 Bangka, Rp500.000, saldo Rp3.749.500. Terus ada pemasukan dari DPRD Komisi 2 Bangka, Rp1 juta, saldo Rp4.749.500. Kemudian pemasukan lagi dari Komisi 3 Bangka Induk, Rp600.000, saldo Rp5.349.500. Dan pemasukan lagi dari DPRD Provinsi, Rp4.500.000, saldo Rp9.849.500. Terus acara pelantikan ISBA Palembang itu ada pengeluaran Rp5.910.000, saldo Rp4.639.500. Terus ada pembelian buku keuangan Rp18.000, saldo Rp4.621.500. Kemudian ada pengembalian dana pelantikan ISBA Palembang itu Rp129.000, saldo Rp4.750.500. Kemudian ada pengeluaran konsumsi rapat Rp71.000, saldo Rp4.679.500.
Kemudian ada pemasukan dari Dinas Penghubung Provinsi itu 3.700.000, saldo 8.379.500 rupiah. Kemudian ada penambahan saldo lagi 1.650.000, saldo 10.029.500 rupiah. Terus ada pembuatan ATM, itu pengeluaran 100.000, saldo 9.929.500 rupiah. Kemudian pembuatan ATM Humas Isba Palembang, pengeluaran 100.000, jadi saldo 9.829.500 rupiah. Kemudian ada biaya admin, pengeluaran 5.000. Terus ada pemasukan terkait open donasi pembagian masker, itu pemasukannya 1.425.000, saldo 11.249.000 rupiah. Terus ada pengeluaran proker humas pembelian masker, itu pengeluarannya 3.757.000, saldo 7.492.500. Kemudian ada biaya admin transfer 6.500 dan biaya admin lagi 6.500, jadi saldo 7.479.500. Kemudian bingkisan BPH Isba Palembang itu 100.000, pengeluaran saldo 7.379.000. Terus ada biaya admin berpekok nih siko 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biaya admin. Itu pengeluarannya masing-masing 5.000 rupiah. Saldo menjadi 7.349.500 rupiah. Terus ada proker PSDM yaitu open recruitment di tanggal 25 bulan 10. Itu pengeluaran 500.000, saldo 6.849.500 rupiah. Kemudian ada biaya admin pengeluaran saldo jadi 6.843.000. Terus proker agama itu pengeluaran 24.000, saldo 6.819.000. Terus biaya admin 6.500, saldo menjadi 6.812.500 rupiah. Terus ada pengeluaran papan turut berduka cita, itu pengeluaran 550.000, saldo menjadi 6.262.500. Terus ada biaya admin, yang pertama 6.500, kemudian yang kedua 5.000, itu saldo menjadi 6.251.000. Kemudian ada pemasukan dana di tanggal 30 bulan 11 sebanyak 2 juta, saldo menjadi 8.251.000. Kemudian proker danus itu pengeluaran 300.000, saldo menjadi 7.951.000. Kemudian ada pemasukan dana dari hamba Allah pada tanggal 11 Desember itu sebanyak 500.000, saldo menjadi 8.451.000. Kemudian pengeluaran untuk acara humas webinar donor darah pada tanggal 13 itu 500.000, saldo menjadi 7.951.000. Kemudian proker MI pengeluaran 500, saldo menjadi 7.451.000. Kemudian ada pemasukan pengembalian dana dari danus 300.000, saldo menjadi 7.744.500 rupiah. Kemudian pemasukan dana dari hamba Allah yang pertama 250.000, yang kedua 150.000, saldo menjadi 8.144.500 rupiah. Terus ada biaya admin 5.000, saldo menjadi 8.139.500. Kemudian pemasukan dana dari kunjungan DPRD pada tanggal 25 Desember itu sebanyak 2 juta, saldo menjadi 10.139.500 rupiah. Kemudian pengeluaran untuk acara RRRI itu sebanyak 2 juta, saldo menjadi 8.139.500. Kemudian ada biaya admin
13.000, saldo menjadi 8.126.000. Nonton live di YouTube Dan kemudian ada pemasukan dari pengembalian dana webinar donor darah itu sebanyak 54.500. Saldo menjadi 8.181.500. Nah, jadi total saldo sekarang yang ada di kas ISBA Palembang periode 2019-2020 itu ada 8.181.500. Nah, di sini mungkin bendahara lupa menambahkan bahwa di kemarin hari Sabtu tuh ada penambahan juga dari Dewan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PLT Ketua DPRD Pak Amri Cahyadi itu dana masuk sebesar 3 juta. Jadi total dana kas ISBA Palembang pada saat ini ada 11.181.500. Itu bayi mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan kembalikan kepada presidium sidang. Tidak ada. Oke, terima kasih Bang Fahri atas penyampaiannya mengenai LPG ISBA Palembang periode 2019-2020. Kepada peserta sidang, jika ada yang ingin dipertanyakan masalah LPG, silakan mempertanyakannya dengan menekan tombol raise hand dan menginstruksikannya melalui kolom chat. Nanti kami akan melihat siapa yang sudah mengikuti aturannya. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin mempertanyakan masalah LPG ISBA Palembang kepengurusan 2019-2020. Kita lanjutkan ke pengesahan dan pembahasan. Kita lanjutkan ke pengesahan LPG ISBA Palembang periode 2019-2020. Sebelum pengesahan, kami akan membacakan surat ketetapannya terlebih dahulu. Oke, kepada forum, apakah diterima masalah LPG kepengurusan ISBA Palembang periode 2019-2020? Diterima. Siap, diterima. Siap, diterima. Oke, kita lanjutkan ke penetapan LPG. Surat ketetapan rapat anggota ISBA RAI dan rapat anggota rayon RAR ISBA Palembang tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurusan ISBA Palembang pengurus rayon ISBA Palembang periode 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota ISBA RAI dan rapat anggota rayon RAR ISBA Palembang dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah setelah menimang bahwa untuk menjaga kelancaran ketertiban pelaksanaan rapat anggota ISBA RAI dan rapat anggota rayon RAR ISBA Palembang dipandang perlu untuk menetapkan laporan pertanggungjawaban ISBA Palembang dan laporan pertanggungjawaban ISBA Rayon Palembang periode 2019-2020. Mengingat 1. AD ISBA Palembang pasal 11, 2. ART ISBA Palembang pasal 9, 10, 11, dan 12.
memperhatikan permusyawaratan pada rapat anggota ISBA Palembang memutuskan menetapkan 1. Laporan pertanggungjawaban ISBA Palembang dan laporan pertanggungjawaban Rayon ISBA Palembang periode 2019-2020. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah, ditetapkan di Palembang 27 Desember 2020 pukul 9.42. Presidium Sidang, Rapat Anggota ISBA RAI dan Rapat Anggota Rayon AR ISBA Palembang. Presidium Sidang 1 menandatangani. Presidium Sidang 2 menandatangani. Halo Presidium 3. Oke, setelah ditandatanganinya surat ketetapan mengenai LPJ ISBA Palembang periode 2019-2020, berarti kita lanjutkan ke pendemisioneran kepengurusan ISBA Palembang periode 2019-2020. Dengan ini, saya menyatakan kepengurusan ISBA Palembang periode 2019-2020 resmi dibubarkan. Oke, dengan pendemisionerannya kepengurusan ISBA Palembang periode 2019-2020, kita masuk ke sidang pleno 2. Dengan ini, saya nyatakan sidang pleno 2 dibuka. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib pemilihan Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Oke. Ini adalah tata tertib pemilihan Ketua Umum. Buat peserta sidang bisa dibaca di share screen yang sudah dibagikan. Tata tertib pemilihan Ketua Umum Rapat Anggota ISBA RAI Palembang 2020-2021. 1. Pemilihan ketua dilakukan secara langsung, bebas, tertib, jujur, dan rahasia, serta calon diikutsertakan dalam forum RAI. 2. Pemilihan ketua dilakukan dengan mufakat. 3. Apabila nomor 2 tidak terpenuhi, maka dilakukan lobby. 4. Apabila nomor 3 tidak terpenuhi, maka diadakan voting. 5. Setiap peserta penuh boleh mencalonkan 1 orang calon ketua. 6. Peserta penuh yang memiliki hak suara adalah peserta penuh yang mengisi formulir pendaftaran dan termasuk anggota aktif ISBA Palembang. 7. Bakal calon boleh mencalonkan dan dicalonkan. 8. Bakal calon ketua umum dinyatakan sah apabila masuk ke dalam 5 persentase tertinggi. 9. Calon ketua menyatakan kesediaannya secara lisan dalam rapat anggota ISBA atau RAI. 10. Calon ketua umum memenuhi kriteria.
A. Bisa membaca Al-Quran. B. Memiliki wawasan kedaerahan, daerah Bangka, dan keisbaan. C. Mempunyai visi misi yang jelas serta menyampaikannya di depan forum RAI. D. Masih terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. E. Orang tua berdomisili dan atau berasal dari Bangka. 11. Jika terpilih bersedia untuk mengundurkan diri dari kepengurusan inti, baik itu ketua, wakil ketua, sekretaris maupun bendahara dan kepala departemen dari organisasi selain ISBA. 12. Jika terpilih bersedia mengabdikan diri dan menunjukkan totalitasnya selama kepengurusan ISBA. Oke, itulah tadi tata tertib pemilihan Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Selanjutnya adalah penyampaian transparansi hasil voting bakal calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Jadi hasil voting ini didapatkan dari pengisian form beberapa minggu yang lalu. Oke, hasil pemerolehan suara. Yang pertama, Diki Revinda 49 suara. Akbar Ramadan 25 suara. Nopan Saputra 15 suara. Syahril Sidik 4 suara. Khotib Jalali 2 suara. Ebil Mardiansyah 1 suara. Pradika Maulana 1 suara dan Robi Mansyah 1 suara. Sehingga totalnya 96 suara. Sesuai dengan tata tertib kita akan mengambil 5 jumlah persentase teratas dari hasil pemerolehan suara sehingga didapatkan calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2021. Yang pertama adalah Diki Revinda, yang kedua Akbar Ramadan, yang ketiga Nopan Saputra, yang keempat Syahril Sidik, dan yang kelima Khotib Jalali. Oke, dengan diketahuinya calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021, kita langsung saja tanyakan kesediaan dan juga rasionalisasi dari calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Jadi, untuk rasionalisasi ini kami berikan waktu selama 2 menit. Kepada calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021 yang pertama, itu Diki Revinda, dipersilahkan untuk menyampaikan kesediaan dan rasionalisasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Diki Revinda silakan menyampaikan kesediaannya untuk menjadi calon Ketua Umum ISBA Palembang beserta rasionalisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersedia. Oke. Terima kasih kepada calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021 yang pertama yaitu Diki Revinda. Kita lanjutkan ke calon kita yang kedua yaitu Akbar Ramadan. Kepada Akbar Ramadan, apakah sudah memasuki room? Baiklah. Tes kedengar enggak? Oke. Akbar, suaranya kurang sedikit kuat. Untuk calon Ketua Umum kita yang kedua, Akbar Ramadan dipersilahkan untuk menyampaikan kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bersedia.
Terima kasih kepada Akbar sudah menyampaikan kesediaannya. Selanjutnya untuk calon ketua umum yang ketiga, Nopan Saputra. Apakah Nopan sudah memasuki room meeting? Izin moderator. Oke, kepada Nopan Saputra dipersilakan untuk menyampaikan kesediaannya dan juga rasionalisasinya. Saya tidak bersedia untuk menjadi ketua umum ISBA Palembang. Terima kasih. Oke, untuk calon kita yang ketiga, Nopan Saputra tidak bersedia untuk dicalonkan menjadi calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Kepada Nopan bisa tolong disampaikan mengapa tidak bersedia untuk dicalonkan menjadi ketua umum. Saya tidak bersedia menjadi calon ketua umum ISBA Palembang. Yang pertama, saya sudah semester akhir dan insya Allah bulan Februari akan melaksanakan magang dan itu akan 2 bulan. Apabila saya menjadi calon ketua apabila saya menjadi ketua umum ISBA Palembang, maka tidak akan efektif untuk mengemban amanah tersebut. Terima kasih. Oke, jadi alasan dari saudara Nopan Saputra tidak menerima menjadi ketua umum adalah karena Nopan Saputra sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya. Bagaimana forum? Apakah sepakat? Sepakat. Jika ada yang tidak sepakat, bisa langsung mengajukannya di kolom raise hand. Oke, sekali lagi diingatkan kepada peserta sidang, jika sepakat Nopan Saputra, calon ketua umum kita yang ketiga, itu tidak bersedia menjadi calon ketua umum. Apabila tidak sepakat, silakan menampilkan kolom raise hand. Sepakat. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk peserta sidang memikirkan mengenai rasionalisasi dari calon ketua umum kita yang ketiga bahwa dia tidak sepakat menjadi ketua umum. Mohon maaf, 30 detik bukan 30 menit. Oke, sepertinya tidak ada yang tidak setuju, berarti semua setuju atas rasionalisasi yang diajukan oleh saudara Novan. Bagaimana forum, apakah sepakat jika saudara Novan tidak dijadikan sebagai calon ketua umum? Sepakat. 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 Siap, Oke. Dengan ini saya nyatakan saudara Novan tidak bersedia untuk dijadikan calon ketua umum. Selanjutnya, ke calon ketua umum yang keempat, kepada saudara Syahril Sidik. Apakah sudah memasuki room meeting? Kepada saudara Syahril Sidik, calon ketua umum kita yang keempat.
Oke, sepertinya Saudara Syahril Sidik tidak memasuki room Zoom meeting kita. Kepada peserta sidang, apakah sepakat karena Saudara Syahril Sidik tidak hadir, maka Saudara Syahril Sidik tidak dijadikan calon ketua umum? Sepakat. Sepakat. Jika ada yang tidak sepakat, silakan menekan emoticon raise hand. Oke, sepertinya semua sepakat bahwa Saudara Syahril Sidik tidak bisa dinyatakan sebagai calon ketua umum. Kita lanjutkan ke calon kita yang kelima, yaitu Khotib Jalali. Kepada Khotib Jalali, apakah sudah memasuki room meeting? Cek sudah. Oke, kepada Khotib Jalali dipersilahkan untuk menyampaikan kesediaan dan juga rasionalisasinya. Untuk menjadi ketua umum, saya sangat tidak bersedia. Boleh disertakan alasannya mengapa tidak bersedia? Ya, yang pertama ya karena tidak ada niat dari hati untuk menjadi ketua ISBA. Kemudian semester 6 ini bakalan agak aktif di kuliah atau sibuk seperti magang, mau KKN. Jadi kalau mau menjadi ketua umum mungkin agak berat lah istilahnya. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Khotib Jalali. Berarti calon kita yang kelima, Khotib Jalali tidak bersedia menjadi ketua umum karena dia belum memiliki niat untuk menjadi ketua umum. Selain itu, Saudara Khotib Jalali juga memiliki banyak kesibukan sehingga tidak bisa menjadi calon ketua umum. Bagaimana forum? Apakah rasionalisasi dari Saudara Khotib Jalali diterima? Tidak diterima. Tidak diterima. Tidak diterima. Itu masih ada kata tidak, Presidium. Tidak diterima. Oke, saya masih mendengar kata tidak diterima. Sekali lagi saya tanyakan kepada peserta sidang, apakah alasan dari Saudara Khotib Jalali diterima untuk tidak menjadi calon ketua umum? Sepakat atau tidak? Sepakat. Tidak diterima. Sepakat. Alasan tidak diterima. Oke, sepertinya masih ada yang tidak menerima alasan dari Saudara Khotib Jalali, sehingga Saudara Oke, karena masih ada yang menekan emoticon raise hand, berarti alasan dari Saudara Khotib Jalali belum bisa diterima. Sehingga Khotib Jalali masih dinyatakan sebagai calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Sehingga kita dapatkan calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021 adalah yang pertama Diki Revinda, yang kedua Akbar Ramadan, yang ketiga Khotib Jalali. Oke, selanjutnya adalah pembacaan dan pencocokan kriteria calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Kepada calon ketua umum mohon stay di room. Akan saya bacakan kriteria calon ketua umum. Untuk kriteria calon ketua umum, yang pertama adalah bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, memiliki wawasan kedaerahan dan juga keisbaan. Yang ketiga, mempunyai visi dan misi yang jelas serta menyampaikannya di depan forum. Yang keempat,
masih terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Yang kelima, orang tua berdomisili dan atau berasal dari Bangka. Oke, itulah tadi kriteria untuk menjadi ketua umum. Kepada calon ketua umum yang pertama, Diki Revinda. Ya, siap, Presidium. Untuk Saudara Diki Revinda, apakah dari kelima syarat yang sudah disampaikan tadi sudah memenuhi kriteria sebagai ketua umum? Insya Allah sudah. Oke, kita lanjutkan ke calon ketua umum kita yang kedua, Akbar Ramadan. Kepada Saudara Akbar Ramadan. Izin berbicara, Presidium Sidang. Boleh Bang, lanjut. Oke, jadi itu kan ada 5 syarat. Nih, nah dan yang pertama membaca Al-Quran. Jadi dipersilahkan untuk masing-masing calon itu kita uji coba. Jadi misalkan untuk calon yang pertama dipersilahkan untuk membaca Al-Quran. Yaitu, terus yang kedua, terus yang ketiga. Dan begitupun poin-poin selanjutnya. Oke, terima kasih Presidium Sidang. Oke, mengenai pernyataan dari Ketua Umum periode 2019-2020, bahwa untuk memberikan bukti atas kriteria yang sudah kita sepakati, yang ada 5 kriteria. Apakah forum diskusi sepakat untuk menanyakan dan membuktikan mengenai kriteria yang sebagai calon ketua umum? Sepakat. 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 Sepakat, Presidium. Sepakat, Presidium. Sepakat. Oke, saya tidak mendengar kata tidak sepakat. Berarti akan kita tanyakan kepada calon ketua umum, bukan hanya omongan, tetapi kita buktikan dengan apa yang ada pada kriteria. Oke, kita mulai dari calon ketua umum yang pertama, Saudara Diki Revinda. Halo? Ya, Presidium. Oke, untuk syarat yang pertama itu adalah bisa membaca Al-Quran. Boleh Saudara Repin sedikit bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa ataina Isyabna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Oke, terima kasih Saudara. Allahul Azim. Oke, terima kasih kepada Saudara Repin. Dan Izin untuk Presidium Sidang. Kepada Saudara Nopan dipersilakan. Oke, untuk Saudara Diki Revinda, untuk membaca Al-Qur'annya boleh untuk kameranya di-on-kan biar kelihatan. Terima kasih Presidium. Sudah on ini, tapi nggak tahu, nggak ada gambar. Sudah on cam ini. Maklum jaringan dimaklum. Oke, jadi Saudara Diki Revinda ini sudah
aktifkan kamera. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada peserta sidang, mohon untuk mengikuti aturan instruksi ataupun rasionalisasi dan lain sebagainya. Jadi ketika peserta sidang ingin mengajukan rasionalisasi, instruksi, ataupun keberatan, silakan menekan tombol raise hand dan juga menyampaikannya di kolom chat, sehingga kami bisa memberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Jika tidak memenuhi semua persyaratan yang sudah kita sepakati, maka nanti ke depannya tidak akan kami persilakan untuk menyampaikan argumennya. Oke, untuk saudara Diki Revinda, apakah masih masih tergabung? Yang kedua itu adalah memiliki wawasan kedaerahan dan keisbaan. Untuk saudara Diki Revinda bisa membuktikannya. Izin berbicara presidium sidang. Oke, boleh. Oke, boleh Bang. Dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada presidium sidang. Jadi di sini kita mengujikannya per poin untuk masing-masing calon. Jadi misal, calon 1 membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan oleh calon kedua, kemudian dilanjutkan oleh calon ketiga. Nah, kemudian untuk wawasan Bangka Belitung atau wawasan keisbaan, itu nanti diujikannya melalui sesi tanya-jawab. Jadi biar peserta yang mengujinya dengan pertanyaan bebas, pertanyaan apapun, yang penting berkaitan dengan Bangka Belitung dan keisbaan. Nah, jadi nantinya masing-masing calon akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Fahri. Jadi dimasukkan dari Bang Fahri di sini bahwa kita akan menanyakan per poin kepada calon ketua umumnya. Berhubung dari calon kita yang pertama, saudara Diki Revinda sudah membuktikan bahwa dia bisa membaca Al-Quran, kita lanjutkan ke calon kita yang kedua, yaitu saudara Akbar Ramadan. Halo kepada Akbar. Kepada Akbar dipersilahkan untuk membuktikan bahwa bisa membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih saudara Akbar Ramadan sudah membuktikan bahwa calon kita yang kedua ini bisa membaca Al-Quran. Kita lanjutkan ke calon kita yang ketiga, Khotib Jalali. Kepada saudara Khotib Jalali. Ya, cek. Oke, pada Khotib Jalali dipersilakan untuk membuktikan bahwa bisa membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Khotib Jalali yang sudah membuktikan bahwa saudara bisa membaca Al-Quran. Kita masuki kriteria yang kedua, yaitu memiliki wawasan kedaerahan, daerah Bangka, dan juga keisbaan. Kepada peserta sidang, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga calon ketua umum kita mengenai wawasan kedaerahan daerah Bangka dan juga keisbaan. Mohon untuk menanyakan hal yang berkaitan, jangan sampai di luar konteks yang kita bahas. Dan juga jika ingin menanyakan, boleh menekan tombol raise hand dan menuliskannya di kolom chat. Terima kasih. Oke,
Untuk yang pertama ada dari Bang Fahri Kurniawan. Pada Bang Fahri dipersilakan. Oke, terima kasih Presidium Sidang. Jadi pertanyaan saya untuk ketiga calon Ketua Umum ISBA Palembang. Jadi pertanyaannya adalah apa saja hal yang telah Anda lakukan selama berproses di ISBA Palembang. Nah, jadi di sini kalian boleh memaparkan progres apa yang telah kalian lalui, misalkan telah menjadi ketua pelaksana ini, telah menjadi PJ ini, dan sebagainya. Kemudian apa hal yang ingin Anda perbaiki terkait dari apa yang telah Anda alami selama di ISBA Palembang. Sekian, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari Bang Fahri Kurniawan, apa saja hal yang telah dilakukan selama berproses di ISBA Palembang dan juga apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki ke depannya. Oke, kepada calon kita yang pertama, Diki Revinda, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kontribusi di ISBA, untuk sampai sekarang saya belum melakukan apa-apa, baru menjadi PJ transportasi mungkin di acara OR di Jakabaring kemarin, terus kemarin menjadi PJ Humas di acara webinar donor darah. Nah, mungkin baru itu saja, dan untuk apa yang akan saya rubah ke depannya, ya kembali ke tujuan organisasi kita awal. Organisasi ISBA ini adalah organisasi Ikatan Mahasiswa Bangka yang ada di Palembang. Nah, jangan sampai di sini ISBA ini dibeda-bedakan dari rayonnya. Seperti misalnya rayon Pelaju, IT, dan Bukit. Nah, yang saya lihat untuk sekarang ini antara rayon-rayon ini kurang dalam melakukan kegiatan bersama. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan memperbanyak kegiatan-kegiatan bersama di 3 rayon itu. Seperti misalnya open recruitment bersama, terus apalagi untuk kegiatan-kegiatan bersama, yasinan bersama, begitu. Terima kasih, Presidium. Oke, itulah tadi penjelasan dari Saudara Repin mengenai pertanyaan dari Bang Fahri Kurniawan. Kita lanjutkan ke calon Ketua Umum kita yang kedua. Kepada Saudara Akbar Ramadan, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Akbar Ramadan, kuliah di Unsri, jurusan Teknik Pertanian, Rayon Bukit. Kontribusi ya, nanya, Kasok. Oke, jadi pertanyaan dari Bang Fahri kita tadi, apa saja hal yang telah saudara lakukan ketika berproses di ISBA Palembang dan kedepannya ingin melakukan hal seperti apa? Baiklah, saya pernah menjadi ketua pelaksana acara RAI-RAR tahun 2018, 2019, 2020. Dek, diam, Dek. Terus saya pernah menjadi ketua humas Rayon Bukit sekaligus menjadi wakil ketua humas ISBA Palembang tahun 2018 2019, dan kedepannya ingin mempererat silaturahmi antar rayon dan memajukan ISBA Palembang supaya lebih baik dan bagus lagi ke depannya. Itu saja.
Oke, kepada Saudara Akbar, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk calon ketua umum kita yang ketiga, Khotib Jalali, dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya mengenai pertanyaan dari Bang Fahri. Apa saja hal yang telah Anda lakukan selama berproses di ISBA Palembang dan juga apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Kepada Khotib Jalali, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Presidium 1. Nah, untuk keaktifan saya di ISBA ini mungkin ada, tapi lupa ya, karena sudah lewat-lewat. Jabatan saya sekarang kan kemarin kan jadi ketua rayon di bagian Ilir Timur. Dan untuk selanjutnya belum ada tujuan mau dibawa kemana ISBA ini, belum ada visi dan misi, karena kemarin emang nggak ada niat untuk jadi ketua umum. Terus kan tadi sudah ada yang bersedia antara Akbar dengan Diki. Kenapa nggak fokus ke mereka berdua aja kan? Sedangkan saya tidak bersedia, bukan belum bersedia. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Khotib Jalali mengenai penyampaiannya. Karena forum diskusi tidak sepakat alasan yang saudara ajukan, oleh karena itu saudara tetap dicalonkan menjadi calon ketua umum ISBA Palembang. Oke, berhubung tadi satu pertanyaan dari Bang Fahri itu berasal dari Rayon Bukit. Selanjutnya saya akan memilih 2 orang lagi yang mengajukan pertanyaan dari rayon yang berbeda-beda. Selanjutnya itu dari Rayon Ilir Timur ada Ayu Novela Aditya. Pada Ayu Novela dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon ketua umum ISBA Palembang, di sini saya ingin bertanya, jika Anda terpilih menjadi ketua umum ISBA Palembang, proker terobosan apa yang akan Anda buat untuk setiap departemen-departemennya? Dan jelaskan fungsi dari setiap departemen yang ada di ISBA Palembang. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Yukvela atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Yukvela tadi adalah apa program kerja terbaik kalian yang akan kalian berikan, yang akan kalian kontribusikan di ISBA Palembang, dan juga tolong jelaskan mengenai departemen-departemen yang ada di ISBA Palembang. Oke, kepada ketiga calon ketua umum, apakah sudah jelas mengenai pertanyaannya? Oke, kepada calon ketua umum yang pertama, Diki Revinda, silakan menjawab pertanyaan dari Ayu Novela. Jika Anda terpilih menjadi ketum, proker terobosan apa yang Anda buat untuk departemen yang ada di ISBA Palembang, dan juga jelaskan setiap fungsi dari departemen tersebut. Kepada Diki Revinda, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proker terobosan, mungkin untuk sekarang saya belum memikirkan sampai situ, tapi mungkin ya kalau yang departemen seperti contohnya mulai dari departemen agama, terobosan yang akan saya buat ya sering-sering mengadakan kegiatan yasinan bersama agar mempererat hubungan antara rayon Bukit, rayon IT, dan rayon Pelaju. Kedua, untuk departemen olahraga, mungkin saya akan membuat tim atau apa dari olahraga atau seni yang fokus dan akan terus membawa nama ISBA untuk kedepannya. Lalu untuk departemen yang lain seperti saya kurang terpikirkan ke situ. Sudah cukup, Presidium 1.
Oke, untuk saudara Repit, mohon dijelaskan mengenai fungsi departemen yang ada. Karena pertanyaan Ayu Vela tadi ada double. Departemen yang ada. Kayak departemen agama. Fungsi departemen agama ya menurut saya untuk agar anggota-anggota dalam ISBA ini tetap menjaga agamanya. Nah, terus untuk departemen olahraga yang meningkatkan jasmani di setiap kesehatan jasmani untuk setiap anggota ISBA. Baik, cukup Presidium 1. Oke, itulah tadi jawaban dari calon ketua umum kita yang pertama. Kita lanjutkan di calon ketua umum kita yang kedua. Saudara Akbar dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Yuk Vela. Baiklah, kalau untuk proker unggulan mungkin belum kepikiran, cuma satu proker unggulan yaitu Bank Dara, karena banyak sekali masyarakat yang dari Bangka Belitung yang pergi ke Palembang untuk berobat di Rumah Sakit Muhammad Hussein dan rumah sakit lain-lainnya. Itu yang terpikirkan oleh saya. Dan fungsi departemen-departemen yang ada di ISBA Palembang, yang pertama yaitu PSDM untuk dia itu seperti mencatat dan merekap anggota-anggota ISBA Palembang yang ada di Palembang. Terus agama fungsinya yaitu mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Olahraga dan seni budaya Orsenbud berfungsi sebagai departemen yang meningkatkan, yang supaya kita itu olahraga dan menyehatkan tubuh dan seni, dan kita tidak juga melupakan seni. Media informasi MI, di situ kita bisa membuat banner, membuat seperti acara-acara ini, acara-acara RR ini, humas yang saya sebutkan tadi, itu kita lebih dekat lagi dengan masyarakat. Danus, dana usaha, seperti jual pulsa, pembuatan baju ISBA dan lain-lain. Nah, sudah itu saja cukup dari saya. Oke, itu tadi jawaban dari Saudara Akbar Ramadan. Dan untuk tadi mengenai fungsi-fungsi dari departemen belum dijelaskan. Boleh dijelaskan Saudara Akbar mengenai fungsi-fungsi dari departemen yang ada? Apiras. Dijelaskan secara singkat saja mengenai fungsi departemen yang ada. Sudi ku sebut deras. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Kita lanjutkan ke calon ketua umum kita yang ketiga, Khotib Jalali. Baik, terima kasih. Pada Khotib Jalali dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ayu kita, Yupela. Baik, terima kasih kepada Presidium 1. Untuk pertanyaan dari Ayu Vela mengenai terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya, itu belum ada dan mungkin tidak ada ya. Untuk terobosan dan tujuan ke depan ISBA Palembang. Mungkin ada. Terima kasih. Oke, kepada Saudara Khotib Jalali mengenai terobosan menyampaikan belum ada. Tetapi untuk penjelasan mengenai setiap fungsi departemen mohon untuk dijelaskan secara singkat saja. Tidak ada departemen maksudnya.
Maksud dari fungsi departemen tuh kayak gimana? Oke, jadi pertanyaan dari Vela mengenai fungsi dari departemen itu maksudnya seperti ini. Contohnya departemen dana usaha. Fungsi dari dana usaha itu untuk apa di ISBA itu sendiri dan seterusnya. Boleh tolong dijelaskan, Saudara Khotib? Untuk fungsi dari departemen itu sesuai dengan nama departemen masing-masing. Misalkan kayak humas, hubungan masyarakat, mungkin nantinya untuk tambah mempererat lagi hubungan antara ISBA Palembang, rayon-rayon di 3 rayon, dan misalkan Danus untuk meningkatkan dana dan usahanya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Saudara Khotib Jalali untuk jawabannya. Jadi ketiga calon ketua ketiga calon ketua umum kita sudah menyampaikan jawabannya atas pertanyaan yang kedua. Sebelum itu dari PJ acara boleh masuk karena ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih kepada Presidium Sidang. Izin untuk Khotib Jalali dan Diki Revinda, mungkin untuk kamera silakan diaktifkan. Karena dalam tata tertib persidangan, kamera wajib on. Kemudian untuk Repin, kalau kesulitan jaringan atau apa, mungkin Pacak keluar dulu dari Zoom, terus masuk ulang, atau koneksikan video ke internet. Kayak koneksi Mohon maaf, nih Pak ganti laptop. Bisa nih. Apa? Pakai laptop, pakai nama Riko Fabio. Oke, tolong Apip pinkan yang nama Riko. Oh, nama Riko tolong gantikan jadi nama K. Oke, Terus nama yang K pakai sekarang nih gantikan jadi nama Riko. Baik, terima kasih. Kembali ke Presidium Sidang. Oke, terima kasih PJ acara atas penyampaiannya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini adalah ketiga calon ketua umum kita sudah menampilkan wajah-wajah mereka. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Berhubung tadi sudah ada yang bertanya dari Rayon Bukit, Ilir Timur. Sekarang pertanyaan yang ketiga itu dari Rayon Pelaju. Oke, dari Rayon Pelaju kepada Saudara Epon Pratama, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Presidium Sidang atas kesempatannya. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya. Pertanyaan saya untuk ketiga calon kandidat Ketua Umum ISBA Palembang periode selanjutnya adalah apa hal penting yang harus ada pada diri seorang pemimpin ataupun kalian sebagai calon ketum ke depannya agar nantinya apa yang Anda harapkan, tujuan dan visi misi Anda tercapai. Mungkin seperti itu. Baik, saya ulang sekali lagi. Apa hal penting yang harus ada pada diri seorang pemimpin? Setidaknya tiga saja yang saya tanya, agar program kerja ataupun tujuan kalian ke depannya tercapai dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Epon atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Saudara Epon ini adalah apa hal penting yang harus ada dalam diri seorang pemimpin agar tujuan kita dapat tercapai. Bagaimana untuk calon ketua umum sudah jelas akan pertanyaan dari Saudara Epon? Sudah. Oke, sepertinya sudah jelas. Kita lanjutkan ke calon yang pertama, yaitu Diki Revinda.
kepada Saudara Diki Rafinda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Epon. Sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu untuk keorganisasian nih. Seperti ISBA ini ya, satu sifat yang humble, jadi dia bisa terbuka untuk semua orang supaya bisa mendekatkan ke semua anggotanya tanpa terkecuali mau dia dari rayon mana, dia dari rayon mana. Itu satu. Yang kedua, yang memiliki apa ya? Jiwa ya kayak pertemanan gitu untuk mendekatkan diri pada semua anggotanya supaya untuk kedepannya bisa mempererat hubungan antara anggota ISBA di Palembang ini. Jadi tidak ada pokoknya intinya tidak ada perbedaan di antara Rayon Bukit, IT, dan Pelaju. Terima kasih untuk Presidium. Oke, terima kasih Saudara Repin atas pertanyaannya, atas jawabannya, mohon maaf. Lanjut ke calon ketua umum kita yang kedua, Saudara Akbar Ramadan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Epon mengenai apa hal penting yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin agar program kerja dapat tercapai dengan baik. Kepada Saudara Akbar dipersilahkan. Baiklah, dalam seorang pemimpin yaitu kita harus memiliki sifat jujur dan tawadu, terus dekat terhadap teman-teman BPH kita. Sudah, itu aja. Oke, kepada Saudara Akbar, terima kasih atas penyampaiannya. Kita lanjutkan ke Saudara Khotib Jalali, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Epon. Baik, terima kasih. Untuk seorang pemimpin minimal ya harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama itu keaktifan dulu ya. Keaktifan dalam artian aktif dalam berhubungan dengan bawah atau PH istilahnya, aktif dengan anggotanya. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Seorang pemimpin itu harus memiliki wawasan atau jaringan yang luas, sehingga kita bisa mendapatkan link atau jaringan saat mengajukan proposal misalnya ataupun sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kebijakan ya istilahnya dalam artian bukan dihormati, kayak gimana ya? Ya seperti itulah. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Khotib Jalali atas jawabannya mengenai pertanyaan dari Saudara Epon. Kita lanjut, berhubung sudah ada 3 penanya tadi, kita lanjutkan untuk kriteria yang ketiga maksudnya, mempunyai visi dan misi yang jelas serta menyampaikannya di depan forum RAI. Nah, jadi kepada ketiga calon ketua umum, sudah memiliki visi dan misi, apakah sudah memiliki visi dan misi? Dan mohon untuk disampaikan secara jelas di forum.
Oke, kepada ketiga calon ketua umum, apakah sudah mempunyai visi dan misi? Oke, untuk masalah visi misi kepada ketiga calon ketua umum mohon dipersiapkan terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke kriteria yang selanjutnya, yaitu masih terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Pada ketiga calon, apakah masih terdaftar di perguruan tinggi? Untuk calon yang pertama, Diki Revinda bisa langsung dijawab. Masih presidium. Oke, untuk Diki Revinda masih. Untuk Diki Revinda bisa dijelaskan kuliah di mana dan semester berapa? Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Teknik Industri semester 5. Oke, jadi calon ketua umum kita yang pertama itu adalah Diki Revinda, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, semester 5, jurusan Teknik Industri, angkatan 2018. Kita lanjut ke calon ketua umum kita yang kedua, Saudara Akbar Ramadan, dipersilakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Akbar Ramadan, kuliah di Universitas Sriwijaya, angkatan 2018, jurusan Teknik Pertanian, sekarang semester 5, mau masuk semester 6. Oke, jadi untuk Saudara Akbar juga masih terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi, yaitu semester 5, Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Pertanian, angkatan 2018. Kita lanjutkan ke calon ketua umum kita yang ketiga, Saudara Khotib Jalali. Bisa langsung dijawab. Kepada Khotib Jalali, suaranya belum terdengar dengan jelas. Masih. Oke, boleh dijelaskan kuliah di mana? Semester angkatan berapa dan jurusan apa? Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, mengambil jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2018. Terima kasih. Oke, untuk calon ketua umum kita yang ketiga yaitu Khotib Jalali, angkatan 2018, jurusan Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi ketiga calon kita sudah memenuhi kriteria yang keempat ini, yaitu masih terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Kita lanjutkan ke kriteria yang kelima, orang tua berdomisili dan atau berasal dari daerah Bangka. Boleh untuk calon yang pertama, apakah orang tuanya berdomisili dan berasal dari Bangka? Pada Diki Revinda dipersilakan. Maaf, itu berasal dari Bangka atau berdomisili? Kayaknya berasal atau berdomisili. Berdomisili dan atau berasal dari Bangka. Ya, bangsa berdomisili di Bangka. Di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Oke, terima kasih Saudara Revin. Jadi Saudara Revin ini berasal dari Bangka, yaitu Bangka Barat.
Dilanjutkan untuk calon kita yang kedua, Akbar Ramadan, dipersilakan. Baiklah. Mak dan Nayahu orang Bangka, orang Permis atau Darajik, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Oke, terima kasih Saudara Akbar Ramadan. Jadi Akbar Ramadan ini berasal dari Permis, Bangka Selatan. Selanjutnya di calon ketua umum kita yang ketiga, Saudara Khotib Jalali. Bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik, orang tua masih berdomisili di Bangka, tepat di Limbung, Desa Jada Bahrin, Bangka Induk. Terima kasih. Oke, untuk Saudara Khotib Jalali sendiri masih berdomisili di Bangka, yaitu di Kabupaten Bangka Induk. Jadi untuk calon kita yang pertama itu dari Bangka Barat, dan untuk calon kita yang kedua itu dari Bangka Selatan, dan calon kita yang ketiga itu dari Bangka Induk. Mengenai pencocokan kriteria calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk penyampaian visi dan misi calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Nah, untuk penyampaian visi misi ini kami berikan waktu kepada calon untuk memikirkan visi misinya. Dan apakah dari ketiga calon ini sudah memiliki visi dan misi? Untuk calon pertama, apakah sudah memiliki visi dan misi? Untuk Saudara Diki Ravinda, apakah sudah memiliki visi dan misi? Sudah mungkin sedikit di kepikiran. Oke. Calon yang kedua, Akbar Ramadan, apakah sudah memiliki visi dan misi? Insya Allah sudah. Oke, calon yang ketiga, Khotib Jalali, apakah sudah memiliki visi dan misi? Belum ada. Karena ya memang tidak ada niat tadi. Oke, kepada Saudara Khotib Jalali, karena belum memiliki visi dan misi, dan juga forum masih sepakat untuk Saudara Khotib Jalali melanjutkan menjadi calon ketua umum. Jadi silakan dipikirkan visi dan misinya. Kami berikan waktu selama 5 menit untuk Saudara Khotib Jalali memikirkan visi dan misinya. Seraya Saudara Khotib Jalali menyampaikan visi dan misinya, untuk mengefisienkan waktu kita, ada baiknya untuk calon yang sudah memiliki visi misi dapat menyampaikan visi misinya di forum ini. Oke, kepada calon yang kedua untuk menyampaikan visi dan misi di forum. Karena tadi kita sudah memulai dari calon yang pertama terlebih dahulu, saat ini kita bergantian menjadi calon yang kedua. Kepada Saudara Akbar Ramadan, dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya secara tegas dan kuat. Baiklah, visi saya yaitu mewujudkan ISBA Palembang menjadi sebuah organisasi kedaerahan yang lebih aktif, mempunyai rasa kekeluargaan, profesionalisme yang tinggi, dan dapat menjadi wadah aspirasi bagi pelajar dan mahasiswa Bangka yang menimba ilmu di Palembang. Terus misinya yaitu meningkatkan kualitas dan prestasi anggota ISBA Palembang. Kedua, meningkatkan pengabdian ISBA Palembang di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan di antara seluruh pelajar dan mahasiswa Bangka yang ada di Palembang. Keempat, menciptakan ISBA Palembang sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh anggotanya. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi visi misi dari calon kita yang kedua.
berhubung calon kita yang ketiga belum ada visi misi, kita lanjutkan ke calon kita yang pertama, Saudara Diki Rafinda. Silakan menyampaikan visi dan misinya secara jelas dan tegas. Baik, di sini saya Oh, oke, belum untuk Saudara tingkatkan Diki tali Rafinda. persaudaraan seluruh mahasiswa Bangka yang ada di Baik. Oke, ada dari peserta sidang kita melakukan raise hand. Kepada Yu Novela, dipersilakan untuk menyampaikan. Izin Presidium Sidang, apakah boleh palu sidang digantikan kepada Presidium Sidang 2? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada peserta sidang, apakah setuju jika palu sidang dipindahkan ke Presidium 2? Jika Setuju. jika tidak setuju, silakan menekan tombol raise hand. Setuju. Oke, sepertinya peserta sidang sepakat untuk memindahkan palu sidang ke Presidium 2. Dengan ini palu sidang akan saya alihkan ke Presidium 2. Oke, baiklah, terima kasih. Dengan ini, palu sidang saya ambil alih. Oke, baiklah, kita lanjut. Untuk penyampaian visi dan misi dari calon ketua umum nomor urut 1 yaitu Diki Revinda. Kepada Diki Revinda dipersilakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Maaf Diki, suaranya lupa dihidupkan. Baik, di sini visi saya adalah meningkatkan tali persaudaraan seluruh mahasiswa Bangka yang berada di Palembang, khususnya untuk mahasiswa dari beberapa rayon yang ada di Palembang. Nah, untuk misi saya adalah satu, menjadikan organisasi mahasiswa kedaerahan yang menumbuhkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan. 2. Menjadikan ISBA sebagai wadah silaturahmi bagi mahasiswa Bangka yang berada di Palembang. 3. Menjadikan wadah pengembangan diri bagi mahasiswa Bangka yang berada di Palembang. Baik, terima kasih Presidium. Oke, terima kasih kembali kepada calon ketua umum nomor urut 1 Diki Revinda. Kita lanjutkan ke calon ketua umum ISBA nomor urut 3 kepada Khotib Jalali. Silakan menghidupkan kameranya untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon ketua umum ISBA Palembang. Kepada Khotib Jalali, apakah masih ada di tempat? Oke, silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Presidium 2. Untuk visi dan misi dari saya sendiri belum terpikirkan kan. Mungkin jikalau saya terpilih jadi ketua ISBA Palembang, saya akan mengikuti visi dan misi yang lama atau kemarin. Itu pun jikalau mungkin. Kembali ke pernyataan saya di awal tadi, karena saya tidak bersedia untuk menjadi calon ketua ISBA Palembang. Terima kasih. Oke, baiklah peserta sidang. Visi misi dari ketiga calon ketua umum kita sudah kita dengarkan bersama. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu rasionalisasi dan peserta sidang terhadap bakal calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Jadi di sini kepada peserta sidang yang ingin menyampaikan rasionalisasinya terhadap calon ketua umum pilihannya dipersilakan untuk menyampaikan atau menyampaikan rasionalisasinya dengan menekan tombol raise hand.
Oke, mohon maaf. Baiklah, kita untuk peserta sidang, apakah sepakat calon Ketua Umum nomor urut 1 atas nama Diki Revinda sebagai calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021? Sepakat. Siap, sepakat. 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 Siap, tidak sepakat. Oke, di sini saya masih mendengar kata tidak sepakat. Kita lanjut. Untuk calon Ketua Umum nomor urut 2, Akbar Ramadan. Kepada peserta sidang, apakah sepakat bahwa Akbar Ramadan menjadi calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021? Tidak. Sepakat. Baiklah, di sini saya masih melihat ada yang menekan tombol raise hand. Berarti ada yang nyatakan tidak sepakat. Kita lanjut untuk calon Ketua Umum nomor urut 3 atas nama Khotib Jalali. Kepada peserta sidang, apakah Khotib Jalali sah menjadi calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021? Sepakat. 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 Tidak sepakat. Baiklah, saya masih mendengar kata tidak sepakat. Baiklah, di sini sepertinya PJ acara ingin menyampaikan instruksi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Presidium Sidang. Sekali lagi saya ingatkan untuk patuhi aturan yang sudah kita buat. Jika tidak setuju, klik tombol raise hand. Berbicara atas izin Presidium Sidang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas arahannya dari PJ acara. Jadi diperhatikan lagi untuk peserta sidang. Jika ingin menyampaikan ungkapan tidak setuju, silakan tekan raise hand. Dan jika ingin menyampaikan instruksi, silakan chat di kolom chat. Dan nanti akan dipersilakan oleh Presidium Sidang menyampaikan argumentasinya. Baiklah, kita lanjut. Karena di sini kita sudah menemukan 3 calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021 dan masih ada yang belum sepakat mengenai pendapat dari masing-masing calon ketua umum kita. Kita lanjut ke rasionalisasi dari peserta sidang terhadap bakal calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Kepada peserta sidang yang ingin menyampaikan rasionalisasinya terhadap calon Ketua Umum kita nomor urut 1 sampai 3, dipersilakan untuk menyampaikan tanda raise hand dan menyampaikan instruksinya di kolom chat. Ngabo. Oke, baiklah, di sini kita ada salah satu dari peserta sidang yang ingin menyampaikan instruksi. Kesempatan pertama,
kepada Bang Fahri dipersilakan untuk menyampaikan rasionalisasinya. Oke, terima kasih kepada Presidium Sidang. Mungkin tuh di kolom chat ada peserta peninjau alumni kita Yuabel, boleh dipersilahkan terlebih dahulu sebelum Abang merasionalisasikan. Oke, terima kasih Presidium Sidang. Oke, terima kasih. Bagaimana peserta sidang? Sini ada instruksi dari Bang Fahri bahwa di sini ada peninjau yang ingin menyampaikan instruksinya terlebih dahulu. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Oke, saya tidak mendengar kata tidak setuju. Kita lanjut. Kepada Yuabel, dipersilakan untuk menyampaikan rasionalisasinya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Presidium. Mohon maaf, izin tidak mengaktifkan kamera karena nyambi. Yang ingin saya tanyakan di sini, ketika forum memberikan rasionalisasinya terhadap bakal calon ketua umum, apakah bakal calon ketua umum yang ada di forum ini tetap berada di forum, apa dikeluarkan sementara, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini berdasarkan kesepakatan yang sudah kami buat untuk tahap rasionalisasi dari peserta sidang terhadap bakal calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021 ini dibolehkan untuk peserta calon ketua umum berada di ruang Zoom meeting ini. Dan jika sudah masuk ke pemilihan ketua umum ISBA Palembang, itu baru calon ketua umum ISBA Palembang ini keluar dari room Zoom ini. Bagaimana, Yuabel? Terima kasih kepada Presidium. Ini cuman argumen saya pribadi. Takutnya nanti ketika bakal calon yang masih ada di forum, ketika peserta rapat akan memberikan argumentasinya, nanti timbul ada rasa tidak enak karena merasa ada bakal calon yang ada di forum. Bukan maksud ingin melakukan sesuatu di balik layar, tapi agar terjaga gitu. Biarlah di forum ini menjadi rahasia forum tanpa diketahui bakal calon. Itu hanya opsi dari saya. Selebihnya saya sampaikan kepada forum dan penanggung jawab RAI dan RAR. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Yuabel. Baiklah peserta sidang, di sini tadi disampaikan instruksi dari Yuabel bahwa apakah setuju jika pada tahap rasionalisasi peserta sidang kepada calon ketua umum ISBA Palembang ini, calon ketua umum ISBA Palembangnya keluar dari room meeting ini untuk menghindari rasa ketidaknyamanan dari calon ketua umum ini sendiri. Bagaimana peserta sidang? Apakah setuju? Setuju. Sepakat. 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 Baik, di sini saya masih melihat ada yang memberikan tanda raise hand. Sekali lagi saya tanyakan kepada peserta sidang, apakah setuju dengan instruksi yang diberikan oleh Yuabel? Sepakat. 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 Oke. Di sini ada yang ingin menyampaikan instruksinya lagi dari peninjau, Bang Hamdi. Dipersilakan kepada Bang Hamdi. Langsung saja. Terima kasih untuk adik-adik semua, GGLE yang memberikan kesempatan kepada Abang. Mungkin Abang sama dengan Ayu Abel, mungkin pengalaman sama mungkin seperti yang kita adakan RAR sebelumnya pada saat offline atau tatap muka. Jadi mungkin di sini juga diterapkan bahwa kan tadi dibicarakan dari tata tertib
pemilihan ketua umum itu harus bebas musyawarah, bebas dan rahasia. Jadi mungkin sama dengan sarannya Ayu Abel, mungkin kalau Abang ya harusnya ketika menyampaikan rasionalisasi tentang bakal calon pemimpin kita, bakal calon ketua nanti, maka ke bakal calon tersebut harus tidak berada di tempat kalau secara tatap muka. Mungkin pada saat online atau daring ini, mungkin harusnya sama ya yang diutarakan oleh Ayu Abel bahwa ketiga bakal calon kita itu mohon maaf mungkin agak lift dulu sementara dari pembahasan nasionalisasi dan pemilihan ketua nanti selama pemilihan, karena akan ada rasionalisasi mungkin dari segi hal keseharian, dari hal segi yang bersifat positif maupun negatif, dari keseharian atau psikologis atau mungkin fisik atau mungkin segala hal yang bercangkupan dengan bakal calon kita. Maka mungkin saya setuju dengan Ayu Abel, mungkin opsi saya mungkin sementara untuk di-lift dulu dari bakal calonnya, ketiga bakal calonnya, agar ada kebebasan kita musyawarah kita dan rahasia terhadap semua peserta sidang dalam sidang ini. Jadi leluasa sekali ketika kita menyampaikan, tidak ada yang ditahan-tahan, karena dalam setiap pemilihan ketua RAI-RAR selama ISBA berdiri itu bebas dan rahasia. Jadi kita bebas mengutarakannya selagi itu tidak menyinggung hal pribadi yang bersifat sensitif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas masukannya pada peninjau Bang Hamdi. Baiklah, sekali lagi diharapkan kepada peserta sidang turunkan dulu raise hand-nya. Turunkan dulu. Baiklah, berdasarkan instruksi yang disampaikan dari Yu Abel dan Bang Hamdi kepada peserta sidang, apakah setuju jika sebelum penyampaian rasionalisasi dari peserta sidang kepada calon ketua umum ISBA Palembang ini meninggalkan room meeting terlebih dahulu? Apakah setuju? Setuju. 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 Baiklah. Sekali lagi saya tanya. Opsi presidium. Saya masih melihat ada yang menekan tombol raise hand. Kepada Abdul Somad. Abdul Somad, dipersilakan untuk menyampaikan alasannya. Baiklah. Seperti yang sebelum-sebelumnya, rapat itu kita dilakukan di dalam ruangan. Nah, apakah sama rapat online dan rapat offline ini? Apakah bisa kita samakan? Toh kita juga ada live gitu loh. Kalau kita mengeluarkan 3 calon ketua umum ini, itu saya rasa sama saja. Atau di samping mereka juga ada yang lagi di dalam forum. Saya itu saja. Baiklah. Terima kasih kepada Abdul. Jadi Abdul menyampaikan instruksinya bahwa dia tidak setuju dengan jika calon ketua umum ISBA ini harus dikeluarkan pada tahap rasionalisasi dari peserta sidang. Baiklah, sekali lagi. Kepada di sini ada yang menyatakan raise hand. Kepada Bang Ruslan, dipersilakan untuk menyampaikan alasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya senior, ada Hamdi dan Abel untuk mengikuti kegiatan kita pertama ini adalah pemilihan Ketua Umum ISBA Palembang tahun 2020 ke 2021-nya. Mungkin terlebih dahulu untuk pemilihan kali ini kita berbeda dengan pemilihan-pemilihan selanjutnya. Ada titik poin yang harus saya sampaikan. Pertama tadi untuk masalah untuk rasionalisme terkait dari 3 kandidat calon ketua umum ISBA Palembang kita.
oleh hal tersebut, sebelum untuk menyampaikan rasionalisme, saya sampaikan terlebih dahulu dan saya sepakat bahwa untuk ketiga calon tersebut harus dikeluarkan dulu. Karena apa? Di situ ada hal-hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat kita ungkapkan terhadap siapa untuk memimpinkan ISBA ke depan. Biarpun nuansanya berbeda dengan yang kita ada di lapangan dan yang kita dimainkan di media yang kayak seperti ini lewat Zoom. Itu yang pertama. Saya sepakat terkait dari hal ketiga calon tersebut untuk dikeluarkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan rasionalisme ketiga calon tersebut. Yang kedua, untuk kali ini adalah salah satu hal yang sangat berbeda. Nanti Presidium mohon maaf sebelumnya harus bisa mengambil kebijakan-kebijakan ketika memimpinkan rapat ataupun ketika memimpinkan rapat hal tersebut, karena ini berbeda terhadap yang kita lakukan di lapangan. Nah, ini sangat berbeda. Jadi ketika untuk pemilihan ini sangat-sangat berhati-hati untuk presidium, jangan sampai ada yang mengecewakan di yang lainnya. Kenapa? Karena ini berbeda untuk masalah kepemilihannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti selesai dari rasionalisme, mungkin kalian sudah tahu dan harus mengikuti beberapa ADRT kita maupun dari kegiatan untuk presidium. Nah, mungkin 3 hal tersebutlah yang harus saya sampaikan terlebih dahulu ketika di rapat kali ini pemilihan Ketua Umum ISBA Palembang tahun 2020-2021. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas masukannya kepada Bang Hamdi. Sekali lagi saya tanyakan kepada peserta sidang, apakah setuju jika pada tahap rasionalisasi dari peserta sidang ini, calon ketua umumnya kita meninggalkan ruang Zoom? Setuju. Setuju. Setuju, Presidium. Oke, baiklah. Saya tidak mendengar kata tidak setuju. Jadi, dengan ini, calon ketua umum ISBA Palembang pada tahap rasionalisasi dari peserta sidang terhadap bakal calon ketua umum ISBA Palembang harus keluar dari Zoom meeting. Silakan. Oke. Di sini untuk menjelaskan posisi atau breakout room kepada bakal calon ketua umum akan dijelaskan oleh PJMI. Kepada PJMI dipersilakan. Oke, untuk calon ketua umum, calon bakal ketua umum jangan leave dulu sebentar karena akan dimasuk. Kita akan bikin channel terpisah di sini. Nanti ketika selesai akan dikembalikan lagi ke channel utama ini. Nah, untuk yang di YouTube nanti akan dijeda sementara sampai rapatnya tuh sampai si calon ketua ini tadi tuh balik lagi ke sini. Oke. Apakah sudah jelas kepada bakal calon ketua umum ISBA Palembang? Sekali lagi kepada calon bakal ketua umum ISBA Palembang dipersilakan untuk masuk breakout room. Oke, sekali lagi. Oke, calon bakal ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021 sudah meninggalkan room meeting.
Jadi sekarang kita masuk ke tahap rasionalisasi dari peserta sidang terhadap bakal calon Ketua Umum ISBA Palembang periode 2020-2021. Mengingat waktu sudah, kita lanjutkan kepada peserta sidang yang ingin menyampaikan rasionalisasinya kepada bakal calon ketua umum ISBA Palembang periode 2020-2021 dipersilakan untuk menekan tombol raise hand dan menyatakan instruksinya di kolom chat. Oke, untuk yang pertama langsung saja kepada Bang Fahri Kurniawan untuk menyampaikan rasionalisasinya. Oke, lanjut yang tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk kawan-kawan kita melakukan musyawarah. Jadi di sini Dakde yang nama menjatuhkan salah satu calon dari sisi pribadi ya. Tapi di sini kita membandingkan kinerja dari suatu calon. Tolong bedakan antara hal negatif terkait pribadi dan hal negatif terkait kinerja. Nah, jadi di sini kan ada 3 calon. Nah, dan ku pribadi tuh jujur lebih pro ke Khotib. Di sini ku jelasin ngapa ku memilih Khotib El Jalali. Nah, jadi Khotib nih lah lama bergabung dengan ISBA Palembang. Dari awal masuk tuh Khotib sangat aktif di ISBA Palembang. Maka dari itu Khotib dijadikan calon ketua rayon pada saat periode 2019-2020. Dan nyata Khotib terpilih. Karena apa? Karena kinerja Khotib emang bagus. Nah, terus selain Khotib bagus kinerja dan terpilih menjadi ketua rayon, Khotib ini juga humble, orang humble dan pacak membaur di rayon Ilir Timur. Dan Khotib ini orangnya sangat mengayomi. Itulah ngapanya terpilih menjadi ketua rayon IT. Terus kinerja di ISBA cabang itu sangat mantap dan bertanggung jawab. Contoh, Khotib pas acara pembagian masker itu saudara Khotib nih langsung turun tangan, yaitu pas ISBA Palembang ngadain acara, Khotib nih langsung ngechat, "Bang, tolong adain di tempat kami bayi acara pembagian masker." Karena apa? Karena di kampung kami dusun terpencil dan sangat membutuhkan hal-hal kayak itu dan juga butuh edukasi. Tuh, berarti di situ Khotib tuh sangat peduli dengan masyarakat. Tuh poin. Terus yang kedua, pas acara buka bersama. Jadi Khotib ini juga aktif di Irmas Limbung Jadi. Nah, terus Khotib ini tadi ngechat lagi, mengajukan kerjasama lagi, "Bang, kayak mana Bang kalau kita buka bersama terkait acara ISBA Palembang, dan tuh kelak bakal kami siapin segala macam, Abang cuma ngasih tuh apa arahan terkait kayak mana kuliah di Palembang bagus, mantep, dan kayak mana peran dari organisasi ISBA Palembang." Tuh di situ Khotib ambil alih bener. Nah, jadi ngapa tuh Khotib dibilang bagus. Terus di setiap rapat tuh Khotib tuh hadir. Jadi nyatu anggota cabang yang bertanggung jawab. Nah, jadi tuh kalau kelebihan dari Khotib. Terus Akbar bagus juga, bagus, dan terbukti di awal tahun yang masuk ke ISBA Palembang tuh di Rayon Bukit banyak perubahan yang terjadi dan nyata Akbar terpilih menjadi ketua rayon Bukit. Dan juga memang kinerja Akbar sempat meredup di tahun ini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya Akbar nih sangat luar biasa. Terbukti tadi Nyala bilang bahwa yang pernah ditunjuk menjadi ketupel acara RRI itu acara yang besar, bukan acara yang biasa bayi, dan butuh kinerja yang sangat tinggi, ibaratnya pokoknya tanggung jawab yang sangat tinggi untuk mengemas acara itu. Dan terbukti Akbar sukses.
pada saat acara itu, dan ibaratnya tanpa ada kendala hal yang berarti lah pada saat itu. Nah, terus di tahun ini memang tadi untuk program kerja mungkin tidak terjalankan, tetapi Akbar nih membangun hubungan baik dengan ISBA Indralaya. Contoh, dulu penerimaan mahasiswa baru Unsri itu ISBA Indralaya dan ISBA Palembang secara terpisah. Tapi di tahun Akbar tuh kami melakukan kolaborasi dengan ISBA Indralaya. Itu jadi penerimaan mahasiswa baru tuh dihandle oleh ISBA Indralaya dan Palembang. Dan ini tahun pertama terjadi di ISBA Palembang maupun Indralaya. Itu berarti bentuk kontribusi yang bagus dari seorang Akbar. Nah, Akbar juga bagus. Cuma kalau dari abang pribadi, ku pribadi lebih pro ke Khotib. Nah, untuk Repin bagus juga kinerja. Tapi itulah tidak begitu kelihat di cabang. Mengapa? Karena tadi Repin ini di Departemen Humas. Dan tuh Repin ini kinerja belum sangat kelihatan kalau dari abang pribadi, yaitu dari ku pribadi belum sangat kelihatan. Mengapa? Karena ada rekan dari Rayon Pelaju yang lebih aktif daripada Repin. Itu Wendy. Nah, kalau dibandingkan Wendy ke Repin, itu lebih bagus Wendy kontribusinya di cabang. Dan di Rayon juga begitu, karena abang juga masuk di grup Rayon. Nah, jadi sebenarnya gawi humas nih berat, tapi Repin belum pacak memaksimalkannya di situ. Nah, dari abang tuh untuk rasionalisasi ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Fahri atas penyampaian rasionalisasinya. Baiklah, sebelum kita lanjut, perlu diperhatikan lagi kepada peserta sidang dalam penyampaian rasionalisasi kepada calon ketua umum ini diharapkan tidak memberikan rasionalisasi untuk lebih kepada sifatnya menjelekkan salah satu calon. Oke, baiklah kita lanjut. Yang kedua yaitu ada Nopan Saputra. Kembali Nopan Saputra dipersilakan untuk menyampaikan rasionalisasinya. Oke, izin presidium sidang. Di sini sebelumnya aku nak mengingatkan apakah untuk PJ Korlap bisa di video call. Ketiga, calon ketua umum ISBA Palembang itu tidak dekat dengan peserta sidang. Bisa dipastikan bagaimana Nopan? Apakah bisa presidium sidang? Oke. Instruksi dari Nopan kepada Korlap. Mohon mengkondisikan calon ketua umum untuk tidak dekat kepada temannya yang sedang mengikuti Zoom meeting. Diharapkan untuk melakukan video call. Oke, terima kasih presidium sidang. Kalau sudah aman, saya bisa. Apakah sudah selesai presidium sidang? Di sini PJ Korlap sudah menyatakan bisa, berarti dia sudah melaksanakannya. Silakan lanjut Nopan untuk menyampaikan rasionalisasinya. Oke, untuk rasionalisasi tentang calon ketua umum ISBA Palembang, yang pertama itu ada Khotib. Untuk Khotib, kita tahu bahwa Khotib tidak bersedia menjadi ketua umum ISBA Palembang. Khotib orang aktif, di Rayon juga bagus dan juga bisa memimpin. Terbukti bahwa setiap Rayon cuma baca yang mengadakan acara di saat pandemi COVID-19 itu cuma dari Rayon IT, acara agama kemarin.
Nah, di situ kita lihat bahwa khotibnya memang ada penekanan terhadap kadep-kadep di rayon. Dan khotib juga terhadap kegiatan Isba Palembang peduli. Terus dia sering menghadirkan rapat, sering bantu-bantu pasien, dan sering berdiskusi mengenai butuh darah kekku kan. Jadi kepedulian tingkat sosial khotib tinggi terhadap masyarakat Bangka Belitung. Dan itu aku rasakan. Nah, di sini khotib untuk menjadi ketua umum Isba Palembang, aku tidak setuju. Yang pertama, khotib tidak dia memiliki kendaraan. Bagaimana dia nak menghandle seluruh kader Isba Palembang yang kita tahu bahwa kader Isba Palembang nih terdiri dari 3 rayon, yaitu rayon Ilir Timur, Bukit, dan Pelaju. Nah, kalau dia tidak ada kendaraan, itu akan sulit. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan khotib juga kurang pendekatan dengan setiap rayon. Misalkan dari IT, dia dekat karena itu rayon dia sendiri. Dari Bukit dia kurang, dan dari Pelaju dia kurang. Jadi banyak yang harus dilakukan khotib, bisa pendekatan khotib terhadap kader Isba Palembang. Nah, yang kedua itu Ade Akbar. Untuk Akbar itu aktif di Isba Palembang. Yang pertama, dia sering menjadi ketupel, pengalaman jadi ketua pelaksana itu Lade. Yang kedua, untuk kegiatan sosial seperti pembagian masker kemarin, Akbar hadir di pembagian masker di Desa Delas. Nah, rasa kepedulian Akbar terhadap Isba Palembang tinggi. Dan rasa sosial dia juga tinggi. Dan untuk Akbar juga pendekatannya terhadap rayon Ilir Timur dan Bukit itu lumayan dekat, tapi untuk masalah Pelaju agak kurang. Tetapi untuk masalah Pelaju nih mungkin karena sikok rayon yang dia belum sangat dekat pendekatannya. Nah, itu bisa dianalisir. Dan untuk Repin bagus di kemarin pas acara webinar menjadi PJ Humas dan selalu ada konfirmasi atau ada komunikasi lah antara Repin, Ketupel, dan Ku kan sebagai Ketua Humas Isba Palembang. Dan Repin juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Misalkan untuk pembicara, kemarin kami kesulitan untuk menjadi pembicara dan alhamdulillah Repin juga pecah handle lah untuk masalah itu. Dan selama ini Repin kan untuk kegiatan Isba Palembang cuma kelihatan di acara OR zaman Yuk Parent kemarin. Dan untuk kegiatan OR kemarin tidak kelihatan. Nah, di sini untuk Repin, untuk menjadi ketua umum Isba Palembang, itu menurutku banyak yang harus diperbaiki. Yang pertama, tentang kedekatan dia terhadap seluruh kader Isba Palembang, itu kurang. Terus untuk Repin kurang humble terhadap contoh misalkan ada kegiatan pembagian masker kemarin, ada kontribusi dia terhadap acara pembagian masker kemarin. Padahal di grup Kadep Humas selalu ku konfirmasi bagaimana kawan-kawan, tetapi tidak direspon dari dia kan. Jadi kurang humble. Dan terus kemarin ada juga ku minta tolong ke Repin bahwa untuk yang ngantar orang untuk donor. Nah, tuh kata dia tidak baca. Tuh ku minta tolong Wendy. Jadi untuk masalah ke Pelaju, tuh ku selalu minta tolong ke Wendy dan Wendy. Untuk Repin tadi singkatan masalah Isba tuh salah dia tadi bahwa Isba tuh Ikatan Mahasiswa Bangka. Sebenarnya kalau Isba tuh Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangka. Jadi yang benar kayak itu, Wak.
Untuk Repin tadi juga visi ya menumbuhkan tali silaturahmi. Nah, bagaimana cara menumbuhkan tali silaturahmi sedangkan pemimpinnya tidak dekat dengan kaderisasi ya? Jadi kita sebagai pemimpin harus pacak nempatkan visi misi kita tuh kita pemimpin sebagai contoh. Misalkan bagaimana pemimpin nak menumbuhkan tali silaturahmi kalau dia tidak dekat dengan kader ISBA Palembang. Itu yang sulit ya. Terus untuk Repin tadi, kita kan tahu bahwa hari ini acara harus pakai kemeja. Nah, dia juga pakai baju kaos. Itu udah etis menurutku. Soalnya di pamflet tuh ada dress code. Kalau udah di baju ISBA tuh pakai kemeja. Nah, di sini untukku lebih mengunggulkan Akbar untuk menjadi Ketua Umum ISBA Palembang. Dengan kekurangannya, kita pacak meminimalisir kekurangan dan dibantu oleh wakil kelak. Mungkin tuh baiklah. Terima kasih Presidium Sidang. Oke, terima kasih kembali kepada Nopan Saputra atas penyampaian rasionalisasinya. Kepada Nopan Saputra dipersilakan untuk menurunkan raise hand-nya. Baiklah, kita lanjut untuk penyampaian rasionalisasi dari Linda. Oke, terima kasih kepada Presidium Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Linda Lestari dari Rayon Pelaju. Aku nak merasionalisasikan mengenai ke Revin ke Akbar. Ngapain aku merasionalisasikan Revin ke Akbar? Karena aku tahu yang pertama Revin. Aku tahu kinerja Revin selama di Humas karena aku ibaratnya hitungnya sebut bayi partner kerja lah di Humas. Tuh kami pacak ditingok dari dia hadir di tiap rapat pas acara Humas sendiri. Nah, tuh pacak ditanya kayak kawan-kawan dari Humas, tanyalah kayak Nopan tadi, lah disebut Nopan, tuh dia kurang interaksi ya kayak anggota Humas ya. PG itu kan acara Humas sendiri, maksudnya untuk tanggung jawab, menak ditingok dari tanggung jawab kurang. Yang kedua, untuk Revines, proker dari Humasnya kan lah disebut Nopan tadi macam ada bagi masker kayak bagi masker. Nah, tuh bagi masker tuh pas acara Humasnya dia tidak hadir dan rapat pun jarang ikut. Nah, terus Revini baru-baru semangat ini pas akhir-akhir nih bayi kemarin ada acara Humas webinar donor darah tuh alhamdulillah dia ada tanggung jawab untuk menghubungi tamu undangannya. Tuh yang ku tengok cuman tuh yang poin positif dari Revin untuk kinerja. Di sini aku udah menilai secara pribadi sifatnya, tapi aku menilai secara totalitas selama dia ada di Humas. Nah, untuk pengalaman, kalau setauku, Revin untuk pengalaman jadi ketupel-ketupelnya belum ada ya sekua setauku. Terus menditingok untuk totalitas pacak dinilai lah dari apa yang aku sampai tadi, totalitasnya bagus apa ada. Nah, untuk Akbar nih tidak terlalu dekat, tapi ku tahu kemarin pas acara Humas dia ikut UG tuh bagi masker di Deles tuh lumayan jauh dari Permis ke Deles tuh lumayan jauh. Jadi ibaratnya walaupun tuh bukan acara Humas dia ikut, berarti tuh lah pacak dilihat totalitas dia kayak ISBA tuh macam mana. Nah, mungkin tuh tadi kritikan
rasionalisasi dariku dikit bayi. Mudah-mudahan dari Dede menyinggung perasaan dari individu ataupun kelompok. Ini aku menyampaikan untuk mempertegas bayi rasionalisasi dari sebelumnya. Karena yang kulihat di lapangannya macam tu. Jadi Dede mengurangi atau menambahkan ditambah-tambah lagi kata-kata tulah yang ku tengok, tulah yang ku sebut di sini. Itu mudah-mudahan jadi pertimbangan untuk kawan-kawan lah ada gambaran HP yang benar-benar ada ketingok tanggung jawabnya jadi ketum isbah ataupun yang belum bersedia lah kayak acem tuo. Nah, mungkin itu bayi dariku. Mohon maaf misal ada nyinggung kata-kata dari kawan-kawan semua. Makasih kesempatannya kepada Presidium Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Linda atas penyampaian rasionalisasinya. Baiklah, di sini sebelumnya ada yang ingin menyampaikan instruksi kepada Yuresti Kusuma, dipersilakan. Baiklah, izin Presidium, saya akan menyampaikan rasionalisasi mengenai ketiga calon. Saya akan membahas tentang salah satu calon yaitu Revin. Di sini kan di dalam ADART memang tidak dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang ketua umum ISBA harus mengikuti OR, LDO, dan upgrading. Tetapi alangkah baiknya jika calon ketua umum itu mengikuti ketiga tahap dalam ISBA itu, yaitu OR, LDO, dan upgrading. Nah, salah satu calon ini ya Revin, setahu saya belum mengikuti OR, LDO, maupun upgrading. Karena di dalam OR, LDO, dan upgrading, disitulah kita bisa mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana itu ISBA, sejarah keisbaan, dan lain-lain pengetahuan mengenai ISBA. Alangkah baiknya jika seorang ketua umum ISBA itu sudah mengikuti ketiga rules dalam ISBA. Sedangkan untuk akbar dan khotib itu mereka sudah mengikuti ketiga tahap yaitu OR, LDO, dan upgrading. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Presidium. Oke, terima kasih kembali kepada Yuresti atas penyampaian rasionalisasinya. Oke, kepada peserta sidang, mengingat waktu kita sudah hampir memasuki waktu zuhur, apakah setuju jika sidang ini saya skorsing dari 11.35 hingga 13.00, yaitu kurang lebih 45 menit. Sebelumnya mohon diturunkan dulu raise hand-nya. Kepada peserta sidang, mohon perhatiannya, diturunkan dulu raise hand-nya. Oke, saya lanjutkan kepada peserta sidang. Apakah setuju jika sidang ini saya skorsing dulu selama 45 menit, yaitu dari jam 11.35 sampai 13.00? Setuju. Saya masih melihat ada yang tidak setuju. Kepada Robi, silakan menyampaikan argumentasinya. Boleh, terima kasih kepada Presidium Sidang. Apakah boleh saya merasionalisasikan untuk ketiga calon ketum? Nah, di sini saya lihat secara kalau waktu istirahatnya 11.40, apakah boleh saya untuk bicara atau
rasionalisasikan ketiga calon ketum. Minta izin Presiden sidang. Oke, baiklah. Bagaimana peserta sidang di sini? Robi Mansyah ingin menyampaikan rasionalisasinya kembali. Jadi untuk skorsingnya kita tunda dulu. Bagaimana peserta sidang? Apakah setuju skorsingnya kita tunda? Setuju. 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 Oke, baiklah. Saya tidak mendengar kata tidak setuju. Jadi Setuju. skorsing sidang kita tunda. Baiklah, di sini jika ada yang ingin menyampaikan rasionalisasinya kembali kepada calon Ketua Umum ISBA Palembang, dipersilakan. Oke, di sini langsung saja. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Perlu perhatiannya, ini penyampaian rasionalisasi terakhir sebelum skorsingnya. Silakan kepada Robi. Terima kasih untuk presidium sidang. Baiklah, di sini saya akan membicarakan ketiga calon ketum. Baiklah, untuk hotip, dalam kinerja hotip selama ku tahu, tahun 2018 orangnya memang ngikut kegiatan. Kalau ada rapat, hotip tuh benar-benar hadir. Nah, udah ya, untuk sekarang hotip dijabat oleh sekarang tahun 2019 hotip diamanahkan menjadi ketua rayon. Nah, setelah untuk kinerja menjadi ketua rayon untuk belum ada, sebenarnya udah bagus, udah ada program yang direalisasikan. Nah, kedua, terus hotip nih orangnya memang, kalau kami istilah dalam ngobrol di WA, memang asik orangnya, apalagi merangkul orang-orang kader ISBA. Kedua, untuk calon untuk Akbar, orang memang aktif. Kalau di rayon memang aktif, tapi menurutku kalau Akbarnya lomade misalnya bersilaturahmi ke rayon Pelaju. Kenapa aku ngomong macam tuh? Soalnya setiap kegiatan tuh masa tuh paling banyak rayon Pelaju. Nah, udah ya. Selama tahun 2018, 2019 dan sekarang nih, tapi ketingok di setiap kegiatan tuh kenapa masa bukit paling minim untuk mengikuti acara kegiatan. Nah, tapi kalau kerjanya Akbar memang baik, pokoknya kalau disuruh perintah memang dia itu nak pengawal orang. Baguslah pokoknya kedua calonnya. Yang ketiga, Repin. Kenapa aku Repin ya, orangnya aku milih Repin, orangnya memang humble loh. Jujur, aku selama kuliah, aku dulu sempat satu kos dengan Repin. Orangnya memang baik, udah itu pengawal, udah itu setiap kegiatan ISBA dia itu memang tidak dia ikut rapat, tapi dia itu muncul, tapi dia itu ikut bantu, jujur. Nah, apalagi dia sebagai ketua rayon, aku mengamanahkan jadi Repin sebagai ketua humas. Kenapa? Karena Repin tuh cara berpikir tuh luas. Nah, ngapain dia tuh kaca dia muncul pas apa namanya? Kayak di grup. Nah, atau rapat-rapat dia tuh jarang, kalau menurutku jarang. Tapi kalau dia tuh di luar dari itu, dia tuh memang ngebantu. Contoh, Linda budak Tempilang, nya kawa ngantar orang sakit, dia tuh nyarela motor tinggal. Tidak kawa cewek pulang balik dari kos. Kedua, tuh kenapa orang tuh nggak bisa melihat Repin, karena Repin tuh pegawai tuh tanpa
dia tuh begawe tuh dak nampang baik, dia tuh kalau disuruh langsung begerak dia insya Allah. Nah, kedua Repin tuh karena dia tuh begawe Gojek kemarin sempat agak 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 terganggu, tapi dia tuh amanah memang luar biasa, apalagi dia diamanahkan pas kegiatan humas kan. Aku dengar-dengar dari Nopan dia tuh kalau komunikasi tuh baik. Nah, itu dari situ baik kita ngomong baik. Ketiga dari masalah pembagian masker, Repin tuh kemarin di Bangka tuh begawe. Nah, begawe dia tuh kalau kita begawe misalnya sambil kuliah, tergantung dari pekerjaan apakah boleh misal sehari misal dia tuh membagikan waktu untuk membagikan masker untuk kegiatan isbah. Ketiga udah ya, selanjutnya masalah Repin tuh upgrading lah sudah tahun 2018 yang paskaleran kayak yang pas zaman Bang Pirzan kemarin saya kuah ade OR kemarin ade sama-sama kami yang tidak di LDO. Kenapa LDO DDO? Kenapa ketum tuh seharusnya memiliki harus menguatkan 3 itu? Apakah menjadi pemimpin itu nggak boleh misalnya? Contoh, jujur kemarin aku ngikut LDO, tapi ku kendala di kampus karena aku ada sangat yang diprioritas tujuan kita itu kuliah, tapi ku benar-benar ikut LDO. Sekarang nih kulah berniat aku Repin kayak kawan-kawan lain benpaca LDO tahun nih, tapi tahun ini tidak diselenggarakan karena kendala COVID. Nah, tuh baik kalau dariku tuh menurutku tuh baik proses sidang, semoga yang ketiga-tiga maupun yang terpilih untuk kedepannya telah amanah dan tanggung jawab. Terima kasih. Amin. Oke, makasih kembali kepada Robi Mansyah atas penyampaian rasionalisasinya. Baiklah peserta sidang, kita sudah mendengarkan kurang lebih 4 rasionalisasi dari peserta sidang. Nah, mengingat waktu kita sudah masuk waktu 11.44 dan sebentar lagi akan masuk waktu sholat zuhur, kepada peserta sidang, apakah setuju jika sidang ini saya skorsing selama Setuju. dari jam 11.44 sampai jam 13.00 selama kurang lebih 40 menit. Setuju. Setuju. Oke, baiklah. Sepertinya saya tidak mendengarkan kata tidak setuju. Sidang ini saya skorsing selama 45 menit. Maaf, selama 40 menit. Baiklah, untuk seluruh peserta sidang diharapkan tepat pukul 13.00 sudah memasuki room meeting. Terima kasih.
Hmm?